Ada staf keuangan, orang transfer 30 juta dari rekening perusahaan. Kamu gak tahu? Kerjaanmu gimana sih? Bos, Shen Yanyan yang transfer tuh. Dulu pacarmu Shen Qingqing. Masukin adiknya sendiri ke bagian keuangan. Kan bos sendiri yang setuju. Dia sama pacarmu. Minggat bawa uang, aku bisa apa? Mereka mana? Bos Shen bilang itu recommend buat bos. Harus bos yang nonton sendiri. Aku lebih jago atau Qin Ming? Jelas kamu dong? Chen Yu, pelen dikit. Shen Qingqing. Udah Qin Ming, kita kan udah dewasa. Nonton rekamannya belum ngerti juga? Terus terang aja Qin Ming, kita putus. Sebenarnya aku gak pernah cinta kamu. Kalau bukan karena kamu kaya, mana mungkin aku terima. Orang lembek kayak kamu. Shen Qingqing. 3 tahun aku sama kamu, ambil 30 juta. Sebagai ganti rugi masa muda. Gak berlebihan kan? 30 juta ini kan dana awal kerja sama. Perusahaan kita dengan grup Zheng Feng. Shen Qingqing, kamu? Waduh jangan marah, nanti darah tinggi. Habis 30 juta ini kan kita gagal proyek sama. Grup Zheng Feng. Mending masuk penjara beberapa tahun. Dikasih makan, gak capek kerja, enak tuh. Langit gak pernah tutup jalan, Shen Qingqing. Selama perusahaan masih ada, aku. Masih mau berjuang? Mending. Bos keluar lihat kondisi. Dengar semua, kata Qing Qingji kalau pindah ke dia, gaji kita bakal naik. Perusahaan kita bangkrut, sebentar lagi tutup. Cepetan packing barang, kabur. Jangan pergi. Bos Qin, pacar bos sendiri yang bilang. Perusahaan bangkrut, gak kabur mau. Tunggu mati, jangan lupa bayar gaji tepat waktu. Nanti kami bakal gugat. Qin Ming, udah deh ngapa-ngapain. Gak ada uang dan SDM, tunggu bangkrut aja. Dadah. 30 juta hilang, proyek gagal. Denda ganti rugi 300 juta. Tidak bisa mengganti. Saya harus mendekam di penjara selama 20 tahun. Selesai. Semuanya selesai. $30 juta. Dari mana saya bisa mendapatkan 30 juta ini? Mendeteksi tuan rumah memiliki keinginan kuat untuk menghasilkan uang, belanjakan untuk karyawan. Sistem pengembalian sedang dipasang, selama tuan rumah membelanjakan untuk karyawan. Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat pengembalian. Membelanjakan untuk karyawan, bisa mendapatkan 10 kali lipat pengembalian, hal baik seperti ini. Bagaimana mungkin saya bisa menemukannya? Shen Qingqing Chen Yu. Kita lihat saja nanti. Bos, saya. Perusahaan masih memiliki karyawan setia seperti kalian, sungguh baik. Tenang, ikuti saya jamin kalian. Bos, saya. Kami datang untuk mengundurkan diri. Kalian semua ingin mengundurkan diri. Ya bos. Dasyong, biasanya saya memperlakukan kalian dengan baik, kan? Mengapa kalian ingin mengundurkan diri? Bos, perusahaan ini hampir bangkrut karena tidak ada dana. Biarkan kami pergi. Jangan, kalau semua karyawan pergi, untuk siapa saya akan membelanjakan uang? Begini, mari bicara baik-baik, jangan terburu-buru. Bos, bukan kami yang terburu-buru. Sejak pacar Anda, Shen Qingqing datang ke perusahaan. Dia memonopoli segalanya, karyawan terbaik kami. Lin Yu, hanya karena tidak suka menjilat. Akibatnya, hanya karena hari berikutnya dia masuk dengan kaki kiri dulu. Dia langsung dipecat, siapa yang berani bertahan di perusahaan seperti ini? Benar, dan ada juga si ganteng Chen Yu. Dan pacar Anda Shen Qingqing. Mereka benar-benar sekongkol, memperlakukan kami sehari-hari. Dengan senaknya, sombongnya tidak ketulungan, orang yang tidak tahu. Mungkin mengira dia adalah bos perusahaan. Perusahaan seperti ini, siapa yang berani bertahan? Saya akan memecat mereka semua, begitu, kalian nanti. Tidak akan pernah lagi diperlakukan buruk. Ah bos. Jangan menghibur kami semua tahu. And the young type cat all America. Gaji saya juga tidak perlu, Anda sebaiknya siap-siap. Sebelum grup Zheng Feng datang untuk menagih, Anda juga sebaiknya cepat-cepat berkemas. Larila. Duduk, hari ini.
Tidak ada yang boleh pergi. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Kalian hanya khawatir perusahaan akan bangkrut. Gue nggak bisa gajian ya. Tenang aja, gue punya duit. Asal kalian gak resign, gue bisa penuhin semua. Satu orang satu permintaan. Bos, kasihanin kami dong, beri kami jalan hidup. Gue tadinya mau nunggu gajian buat ganti HP. Sekarang perusahaan bangkrut, HP gue juga hilang. Harganya berapa? Lebih dari 10 juta. Kirimin nomor rekening. Transfer 20 juta masuk ke rekening. Beneran 20 juta. Ini. Kelebihannya buat isi pulsa. Masih ada permintaan? Satu orang satu. Asal kalian gak resign, gue setuju semua. Bos lu gila ya? Gue juga rasa gitu. Iya, gue gila. Gue pengen banget belanjain duit buat kalian. Beneran Casey deh? Iya dong. Bos, anak gue kena kanker lambung, butuh 50 juta buat berobat. Bisa kasih duit enggak? Cepetan kirim nomor rekening. Transfer 80 juta masuk rekening. Ya bagus, obatin anak lo. Makasih bos, buat berobat anak gue. Cepat bangun Dasyong, nanti. Kerja bagus sama gue ya, duduk-duduk. Kalian, pada mau apa? Bos gue, pengen buat nyokap gue. Bally TV warna 85 inch, harganya kuma 20 juta, 20 juta. Bakti ke orang tua, duit segitu mana cukup? Kirim nomor rekening. Transfer 50 juta masuk rekening. Beneran 50 juta, bos beneran kasih gratis 50 juta. Beneran Ada. Beli lagi yang proteksi mata buat nyokap, jaga-jaga matanya. Bos, gue pengen beli nyokap gue. TAS, Hermes. Beli, Bos, gue mau mobil buat jalan-jalan. beli, Gue mau helikopter bos. Villa. Gue mau ke Eropa. beli, beli, beli. Beli. Semua dibeliin. Zaowen, giliran lo, bilang aja. Bos, masalah gue ini. Lo nggak bisa selesain. Tenang, yang masalah duit, gue bisa selesain. Ngomong aja berani. Ibu mertua minta mahar 388 juta, bos. Masa lo mau bayarin mahar gue? Siapa bilang aku? Ya sudah bos. Kenapa baru sekarang giliranku? Aku rasa uang tabunganmu di kartu itu juga sudah habiskan. Aku tidak mau main-main lagi. Mari kita berpisah dengan baik. Zaowen jangan pergi dulu. Bos, sebenarnya apa yang kamu mau? Panggil mertuamu ke sini. Tenang, selama aku ada, pernikahanmu pasti terjadi. Kamu, Bosnia Zaowenkom. Iya bu, aku dengar dari Zaowen. Anda minta uang mahar 38.800 untuk menikahkan putri Anda. Ngomong apa sih? Aku kasih tahu ya. Aku bukan karena uang mahar 38.800 itu. Kamu bilang aku, susah payah membesarkan anak perempuan sampai sebesar ini. Mudahkah itu bagiku? Aku datang hanya untuk meminta sebuah sikap. Sikap apa? Jelas-jelas mau nambahin uang untuk anak laki-laki. Iya bu, Anda benar. Anda membesarkan anak perempuan dari kecil sampai besar, biaya makan, pakaian, tempat tinggal. Banyak kan? Katakanlah 25.000. Mau nawar ya? 25.000 tidak bisa. 38.800. Kurang 1 sen pun tidak boleh. Bu, dengarkan dulu aku. Anda sudah susah payah membesarkan anak perempuan, biaya susah payah itu. Harusnya bernilai 30.000 kan? Ditambah jadi 55.000. Ayah, Bos, kamu ini. Setelah Zaowen menikahi anak perempuanmu, anakmu nanti pasti tidak sempat merawat keluarga lagi. Biaya kerugian moral juga harus dibayarkan. ayah. Masuk akal. Kalau begitu, uang maharnya kita bulatkan saja. 1 juta. 1 juta. Iya, bagaimana Bu? Bisa tidak? Bisa, tentu saja bisa. Zaowen, bosmu sudah bilang ya. Uang mahar 1 juta, kalau tidak ada, jangan harap bisa menikahi anakku. Kiming, kamu bilang mau bantu aku selesaikan masalah uang mahar. Bega ini kerennya, awalnya 38.000 lebih. Aku masih bisa kumpulkan, sekarang naik jadi 1 juta. Bagaimana aku bisa bayar? Bos, kamu tidak boleh merugikan Zaowen. Dia dan pacarnya sudah 8 tahun pacaran.
Iya ya bos, kami kan hampir bangkrut. Masih mau narik Sawen ke dalam masalah ini. Tidak adil ya Qin Ming. Kalau aku tidak bisa menikah karena kamu. Kamu sudah hancurkan hidupku. Aku gak akan beres-beres sama kamu seumur hidup. Kartu bank menerima transfer 1 juta yuan. Ini. Aku bilang akan bantu selesaiin, ya beneran. Kenapa? Gak percaya sama aku? 1 juta ini buat mahar nikahku. Tante. Masih panggil tante? Panggil mama. Oh mama. Oke, aku pergi dulu. Mama, hati-hati di jalan. Bos. Cepat bangun. Bos, aku gak akan resign lagi. Anda bapak sendiri bagiku. Kedepannya, aku bakal kerja sama Anda. Kalianlah bapak sejatiku. Ayo, jalan. Kasih kalian kesempatan lagi. Tambahkan, apa keinginan kalian? Aku mau. Sistem, kemarin aku habiskan banyak banget. Kenapa beberapa pengeluaran gak dapat cashback? Ganti lingkungan kantor, beli game, beli kapal pesiar, pesawat jet, dana buat pembangunan perusahaan. Gak bisa dapat cashback. Proyek kolaborasiku dengan Direktur Li dari grup Zhengfeng. Butuh dana awal 30 juta, masih kurang 20 juta. Gak bisa, harus buat pengeluaran karyawan juga. Masuk. Bos, karena kamu semegah ini, bisnis kita dengan grup Zhengfeng pasti bisa diselamatkan, kan? Pasti dong. Lalu, apa langkah selanjutnya? Rekrut orang. Sekarang perusahaan lagi butuh banget orang yang bisa ngatur. Kalian ada rekomendasi bagus? Bos, aku punya kakak tingkat di Beijing Business School. Dulu ranking 1 seangkatan, masa magang aja ditawarin. Kai bulanan 6 digi. Kamu pasti suka, dan Dan apa? dia juga cantiknya juara sekampus. Dat Eng. Nanan, ini perusahaan yang kamu rekomendasikan buat aku jadi General Manager? Ayah. Halo, aku Qin Ming, bos perusahaan Ming Yuan. Dengan tulus mengundangmu gabung di perusahaan kami. Bos Qin, perusahaan sekaliber ini, mungkin aku kurang mumpuni, maaf tidak bisa mengambil posisi. Oh iya Nanan, kalau pilih perusahaan harus hati-hati. Lagi pula kamu lulusan Beijing yang terhormat. Jangan sampai tertipu oleh bos yang tidak bermoral. Terperdaya. Wang Shuran ya? Kamu berhenti dulu. Bos Qin, ada apa lagi? Asal kamu mau bergabung dengan perusahaan kami, permintaan apa saja bisa kamu ajukan. Serius? Sungguh-sungguh. Apakah kalau aku bisa memenuhi permintaanmu, kamu mau setuju untuk tinggal? Bos Qin, bagaimana kalau kita lupakan saja? Lupakan apa? Wang Shuran ini, aku pasti dapatkan. Baik. Gaji tahunan 20 juta, bisa? Bisa. Aku juga mau 5% saham perusahaan. Tidak masalah. Baik. Selain libur akhir pekan dan cuti tahunan, aku juga mau 1 bulan. Cuti berbayar. Karyawanku harus makan enak, main enak, istirahat enak. No problem. Omong kosong saja, aku percaya bagaimana. Kasih kode pembayaranmu. CMO Yubao menerima transfer 5 juta yuan. Gaji sudah aku bayar di muka, 1 kuartal. Masih ada masalah? Uang sudah aku berikan, permintaanmu sudah aku setujui. Nona Wang masih mau menolak? Bisa bergabung dengan Ming Yuan. Aku merasa terhormat. Qin Ming, kamu boros begini, aku ingin lihat. Kapan perusahaanmu bangkrut? Karena aku sudah jadi General Manager Ming Yuan, aku harus memahami kondisi keseluruhan perusahaan. Tunggu, perlakuan terhadap karyawan lain. Aku mau menyesuaikan.
Kamu tahu diri, masih tahu mengurangi perlakuan karyawan. Menghemat biaya perusahaan. Mulai hari ini, gaji pokok semua karyawan naik jadi 20.000. 20.000? Kamu bilang apa? Oh iya, tidak hanya itu, semua orang di perusahaan harus menikmati 15 hari cuti tahunan berbayar, dan asuransi 5 dan dana pensiun harus dibeli dengan jumlah maksimal. Wah, Qin Ming, mendirikan perusahaan. Satu-satunya syarat merekrut karyawan adalah membuat mereka memberikan keuntungan dan nilai bagi perusahaan. Kalau kamu bertindak semaunya sendiri, mana mungkin perusahaan bisa berkembang? Lupa kasih tahu, perusahaan kita punya cukup uang. Karyawan sudah bekerja keras, fasilitas ini memang hak mereka. Bahkan nanti akan ada bonus tambahan. Omong doang. Mana ada perusahaan yang punya uang berlebih? Aku mau cek. Berapa sebenarnya uang di rekening perusahaanmu? Kasih nomor rekening, password, dan USB ban. Kini, rekening perusahaanmu cuma sisa 10.000 lebih, mana bisa bayar gaji? Ini jelas penipuan. Dengarkan Pak Le, aku nggak bohong. Perusahaan Qin Ming sudah bangkrut. Direktur Li dari grup Zheng Feng. Qin Ming, aku kasih proyek ke kamu. Tapi kamu berani nipu aku? Pak Li, dengar penjelasanku. Nggak perlu. Kamu yang terima kerja sama dengan kami. Sekarang dana perusahaanmu tidak bisa memenuhi kewajiban kontrak. Sesuai perjanjian, kamu harus bayar denda 10 kali lipat. Totalnya 300 juta. Qin Ming, sekarang kamu pasti mati. Qin Ming, napain dai Maya? Cepat bayar denda ke Pak Le. Qin Ming, kamu kan direktur perusahaan. Masa mau ngemplang? Jemplang? Berani dia. Pak Li, walaupun nggak mau ngemplang, rekeningnya cuma sisa 10 ribuan. Gaji karyawan aja nggak cukup, apalagi bayar ganti rugi ke bapak. Shen Qingqing, dulu aku selalu menuruti permintaan keluargamu. Sekarang kau perlakukan aku begini? Keterlaluan. Keterlaluan? Dasar sampah, berani kau bicara begitu. Dulu kalau Chen Yu tidak pergi ke luar negeri, dan kau yang nekat ngejodohin aku dengan uangmu. Mana mungkin aku jadi pacarmu? Bisa membelanjakan aku dan keluarga. Itu kehormatan buatmu. Shen Qingqing, kau masih punya hati nurani? Hahaha, nurani? Apa gunanya nurani? Berapa harganya? Legit pula. Kamu yang aktif mengeluarkan uang untukku dan keluargaku. Apa aku memaksamu? Ya, aku mengeluarkan uang untukmu dan keluargamu dengan rela hati. Aku mengakuinya, tapi kamu membiarkan adikmu menyalahgunakan 30 juta dari perusahaan. Dana likuiditas, ini apa artinya? Tidak menyangka perusahaan Qin Ming mengalami hal seperti ini. Tidak heran rekeningnya kosong, ternyata uangnya disalahgunakan. Kamu bilang aku yang menyuruh orang menyalahgunakan 30 juta dari perusahaanmu. Kamu punya bukti. Bukti. Ah Qingqing, jangan bertengkar dengannya. Dia siapa sih? Kalau kamu marah, aku akan sedih. Chen Yu, kamu yang baik padaku. Tidak seperti dia. Qin Ming, sekarang Direktur Li ada di sini. Kalau kamu tidak bisa mengembalikan 30 juta denda dari grup Zheng Feng, maka kamu siap-siap masuk penjara. Qin Ming, bagaimana kalau begini? Kamu berlutut di depan kami, mengakui kesalahan dengan patuh. Kami akan membantumu mengerjakan proyek, kami punya 30 juta itu. Nanti kami bantu kamu menyelesaikan proyek, kamu juga tidak perlu membayar denda. 300 juta denda itu. Pakai uangku, malah suruh aku berlutut, kalian tidak punya malu? Hari ini. Ini. Kamu tidak punya kemampuan, malah menyalahkan orang lain. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Berkelahi seperti wanita, tapi ingin dihormati, muka kami para wanita dirusak oleh orang sepertimu. Qin Ming, tidak menyangka kamu sudah menemukan pengganti. Bajingan, memang benar keputusan terbaik adalah putus denganmu. Bicaralah, si rubah jalang ini. Kapan mulai dekat denganmu? Jangan ngomong sembarangan, aku baru saja kenal dia. Baru kenal dia sudah membelamu. Kamu bohong siapa? Maaf, sekarang aku adalah manajer umum perusahaan Bos Qin. Aku membela Bos Qin.
semata-mata karena nilai dan pendidikanku tidak seperti beberapa orang. Membuang jembatan setelah menyeberang tidak punya moral sama sekali. Kamu berani. Coba katakan sekali lagi. Masih bisa dianggap pria. Sudah cukup belum liputannya? Baik, Qin Ming, kamu tunggu saja. Direktur Lee, dia yang melanggar kontrak duluan. Siphat suruh dia membayar denda. Kalau tidak, suruh orang tangkap dia. Bos Chin. Waktu saya sangat berharga, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu denganmu di sini. Jika kamu tidak bisa menyediakan dana awal proyek, segera bayar kompensasi. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya kejam. Siapa bilang saya tidak bisa menyediakannya? Awalnya kita berdua setuju untuk menyetor 30 juta sebagai dana awal proyek. Sekarang saya... Sistem, saya sudah transfer gaji 5 juta pada karyawan saya, uang cuan. Kenapa belum ada cashback? Terdeteksi bahwa tuan rumah dan klien target belum menandatangani kontrak kerja. Cashback gagal. Aduh, bagaimana saya bisa lupa hal ini? Nanan, pergi ke kantor, ambil kontrak kerja uang cuan. Cepat. Syuran, cepat tanda tangani kontraknya. Tanda tangan apa? Perusahaanmu sebentar lagi akan bangkrut dan dilikuidasi. Masih merekrut orang apa? Jika kamu tidak bisa membayar, lebih baik mengaku kalah saja. Ayo, tanda tangan, cepat. Sudah hampir mati, saya lihat kamu hanya mengulur waktu. Ayo, tangkap dia. Tunggu sebentar. Sekarang, kalian semua lihat baik-baik. Apakah saya punya uang atau tidak? 5 juta saja, itu dianggap punya uang? Kamu hampir membuatku mati ketawa. Masih belum masuk? Kenapa bisa begitu? Tidak mungkin, kontrak kerja sudah ditandatangani. Kenapa belum masuk juga? Masuk apa? Semua uangmu ada padaku. Qin Ming, setelah kamu ditangkap, 5 juta itu juga milikku. Bukan maksudku mengatakan Qin Ming. Lebih baik kamu mengaku nasib saja. Tidak baik. Membuatku mengaku nasib? Ah, tidak mungkin. Bos Qin, kau tidak bisa. Saya kembalikan gaji yang kamu berikan padaku. Bos, perusahaan sudah bangkrut. Saya kembalikan uang yang kamu berikan untuk menyelamatkan anak saya. Tidak mungkin. Bos Qin, karaktermu. Kami semua melihatnya. Sekarang kamu dalam kesulitan. Kami tidak bisa hanya diam saja, kan? Iya bos, lebih baik saya kembalikan uang mahar saya. Tidak apa-apa kalau saya tidak menikah, bos. Dan uang yang kamu berikan padaku juga aku kembalikan. Kalian semua diam saja. Saya merupakan karyawan yang baik. Itu keinginan saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya bilang saya punya uang, jadi saya pasti akan mencari cara. Selesaikan sendiri. Bos Qin, ini sudah waktunya apa? Kamu mau cari 30 juta di mana? Jangan memaksakan diri, oke? Orang gagal yang hampir bangkrut masih ingin memperlakukan karyawan dengan baik. HMPH sudah menjadi rahasia umum, tidak ada pemimpin yang mengeluarkan uang untuk karyawan. Kamu hanya ingin menarik simpati. Sebelum mati saja. Qin Ming, aku tidak punya waktu untuk melihatmu berakting dengan mereka. Seseorang, tangkap dia. Tidak, lepaskan aku. Jangan melawan, Qin Ming. Kamu sama sekali tidak punya uang. Sistem, kamu ingin membunuhku? Uangnya sudah aku habiskan untuk karyawan. Kontrak juga sudah ditandatangani. Kenapa belum ada pengembalian uang? Mendeteksi tuan rumah. Kode pembayaran yang diberikan kepada Wang Syuran. Bukan atas nama dia sendiri, pengembalian uang gagal. Syuran, kode pembayaran yang kamu berikan tadi. Bukan atas nama kamu sendiri. Iya, itu waktu aku masih kuliah. Daftar pakai informasi ayah. Qin Ming, setelah kamu ditangkap, perusahaanmu dan semua hartamu akan menjadi milikku dan Chen Yu. Kamu tinggal menunggu mati saja. Lepaskan, tunggu sebentar. Kasih tahu nomor rekeningmu. Aku sudah mengirimnya ke kamu. Orang gagal tetap orang gagal, sudah diambang kematian. Masih saja berlagak misterius. Pembayaran ke rekening bank 5 juta yuan, bawa orang gagal ini pergi. Siap. Jangan sentuh aku. Sistem, cepat, kembalikan uangku. Jangan melawan, Qin Ming. Kamu sama sekali tidak punya uang. Selamat tuan rumah mendapatkan pengembalian uang untuk pengeluaran karyawan. 50 juta yuan. Sudah masuk, sudah masuk. Qin Ming, kamu gila lagi? Ayo tangkap. Bos Lee, aku sekarang transfer 30 juta ke kamu. HMPH, tadi tidak punya uang, sekarang tiba-tiba ada. Kamu bohong siapa? Lee Dong, kali ini benar-benar ada uang, kalau tidak percaya. Cek HP kamu, aku sudah transfer. Kamu transfer uang? Uang orang gagal seperti kamu. Sudah aku habiskan. Kalau kamu punya uang, maka aku Shen Qingqing. Sekarang akan berlutut di depanmu. Iya, ada aku juga. Baik, ini yang kalian katakan sendiri. Nanti jangan ingkar ya. Ingkar? Ingkar juga harus tunggu kamu dapat uang dulu. Betul. Direktur Lee,
Tolong konfirmasi lagi. Kinming, kalau kamu punya uang, aku akan. 30 juta sudah masuk ke rekening bank. Shen Qingqing, aku sudah bilang. Aku akan membuatmu menyesal. Tidak mungkin. Kinming, semua uangnya ada padaku, mana mungkin dia bisa kumpulkan 30 juta. Ini mustahil. Ayah, pasti ada tipu-tipu di sini. Shen Qingqing, Chen Yu. 30 juta uang muka sudah aku bayar. Sekarang, giliran kalian menepati janji, berlutut. Tidak mungkin. Direktur Lee, apakah Kinming benar-benar transfer uang ke Anda? Di sini memang sudah diterima. 30 juta dari grup Ming Yuan. APA? Tidak mungkin. Kinming pasti pinjam uang rentenir. Kalau tidak, dia tidak mungkin bisa dalam waktu singkat kumpulkan 30 juta. Pinjam uang rentenir, dia tidak akan tahan lama. Dia pasti akan kabur. Direktur Lee, jangan percaya dia. Dia penipu. Bos Qin, kamu benar-benar pinjam uang rentenir? Bos Lee, tenang saja. Uangku sangat bersih. Dan aku pasti tidak akan kabur. Kinming, sebelumnya aku percaya padamu. Baru aku serahkan proyek ini padamu, kedepannya proyek ini. Kalau ada masalah lagi. Hati-hati dengan kedua tanganmu. Pergi. Direktur Lee, jangan percaya dia. Dia penipu. Direktur Lee, bukan Direktur Lee, jangan pergi dong. Kalian berdua. Sekarang giliran kalian menepati janji, berlutut. Sujud minta maaf. HMPH, mau kami berlutut minta maaf? Kamu siapa? Betul. Bandel banget mulutnya. Janji yang diucapkan sendiri, mau ingkar? Kinming, jangan kira kamu pinjam uang rentenir. Kamu bisa menghindar, tapi tidak selamanya. Kalau proyek tidak selesai, kamu tetap akan kena masalah. Urusanku bukan urusanmu. Shen Qingqing, aku tanya kamu. Selama ini aku belikan kamu dan keluargamu mobil mewah dan rumah mewah. Tapi kamu, demi Chen Yu ini, si cowok putih yang kamu sebut itu, mengkhianati aku dan mengambil 30 jutaku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Karena kamu bodoh, Kinming. Aku bersama kamu. Membuang 3 tahun masa mudaku. Aku minta 30 juta sebagai ganti rugi. Bayar, kan? Wajar. Bagaimana? Tidak terima. Ayo pukul aku. Ayo, ha! Pain a cut. Ah? Aku baru pertama kali dengar permintaan seperti ini. Kinming, kamu berani memukulku? Tamparan ini untukmu, karena kamu tidak tahu berterima kasih dan meninggalkanku. Kinming, kamu. Shen Qingqing, kamu ingin putus denganku. Ingin cari pria lain, tidak masalah, tapi kamu seharusnya tidak. Mengambil 30 jutaku, membuatku hampir kehilangan segalanya. Apalagi, membawa si cowok putih ini untuk menjijikanku. Menjijikanmu, ha! Kinming, aku tidak memberitahumu selama 3 tahun ini. Kamulah si cowok putih itu, si penjilat. Ulangi lagi. Bahkan jika aku ulangi 100 kali, tetap sama. Sudah cukup. Kinming, kalau bukan karena kamu punya uang, aku sudah lama putus denganmu. Aku dari dulu memandang rendah kamu. 1 tamparan, 10 juta. Shen Qingqing, mengenalmu adalah kesalahanku. Pergilah. Kinming, kamu tunggu saja. Sekarang proyekmu dengan Direktur Lee belum dimulai. Aku tidak percaya kamu bisa menunggu proyek selesai dengan pinjaman rentenir. Urusan kita belum selesai. Kita lihat saja nanti. Pergi. Shuran, tadi terima kasih ya. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya ingin melihat. Dengan bos seperti kamu yang boros, bagaimana nasib perusahaan ini? Baik, mari kita lihat nanti. Bos Qin, proyek kerjasama perusahaan kita dengan grup Sheng Feng tidak boleh ditunda. Apakah kita harus berdiskusi dulu? Masalah proposal proyek. Tidak, sekarang saya hanya ingin membelanjakan uang untuk kalian. Membelanjakan uang untuk kami? Ya. Tapi kenapa? Iya bos, krisis utang perusahaan belum terselesaikan. Kenapa kamu begitu baik kepada kami? Ini, kalian ingat ya, jika di masa depan ada orang yang memperlakukan karyawan dengan cara yang sama. Bukan karena mereka sadar, tapi karena saya pernah melakukannya. Kinming, semoga ini adalah niatmu yang sebenarnya. Ayo, saya akan gila-gilaan membelanjakan uang untuk kalian. Saya akan menjadi bos terbaik. Bos yang tidak membelanjakan uang untuk meringankan beban karyawan, bukanlah bos yang baik. Lalu bagaimana dengan proyek kita dengan grup Sheng Feng? Lupakan,
Kita pergi berbelanja, pergi menghabiskan uang. Wah, benar-benar mewah ya. Tentu saja, saya membawa kalian ke tempat ini. Ini adalah perkebunan bintang 7, hotel bintang 7. Ya ampun. Selamat datang tamu. Berapa standar konsumsi untuk ruang pribadi di sini? Paket standar kami, 590.000 sehari. Paket premium, 1.300.000 sehari. Paket eksekutif, 2.700.000 sehari. Dan hentikan. Ada yang lebih murah? Ada paket paling biasa? Duduk di uang lama. Berapa? 500.000. Paket paling biasa saja 500.000. Tempat apa ini? Kamu ini terlalu berlebihan. Diskon sedikit. Maaf, ini sudah diskon terendah. Ini masih diskon terendah? Kamu ini merampok ya? Saya hanya membawa karyawan saya untuk makan saja. 100.000. 100.000, bisa tidak? 150.000. 150.000. Sangat pelit ya, saya ingat sebelumnya Bos Kim membawa kita makan, menghabiskan 200.000. Ayah. 300.000, kamu minta 300.000. Tidak bisa. Kalau begitu kita pergi ke tempat lain saja. Tunggu. Baiklah, 300.000. Bisa apa? Kiming, kamu kesini untuk apa? Saya membawa karyawan saya untuk bersenang-senang. Ada masalah? Kamu? Kamu yang baru saja meminjam uang dengan bunga tinggi. Sampah. Membawa karyawan ke sini untuk berbelanja. Ini perkebunan bintang 7. Kamu si pecundang miskin. Sanggup bayar enggak? Betul. Bos Shen, kamu kan bos perusahaan. Ngomongnya jangan kasar dong. Kasar? Aku bisa bantu potong telingamu sendiri. Jangan deh, potong telingaku. Gimana aku dengar gonggonganmu? Kamu? Oh, jadi kamu Kinming si pecundang. Baru aja diangkat jadi manajer umum ya? Iya. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Kamu ikut Kinming si pecundang ini. Hati-hati ya, hati-hati. Proyek grup Zheng Feng ini nggak bakal selesai. Kalian semua bakal hancur. Kerja sama proyek urusan kita, nggak ada hubungannya sama kamu kan? Shuran, jangan terlalu sama mereka. Jadi kamu manajernya ya? Selamat datang. Tolong kasih tahu harga di sini. Paket biasa kita, sehari 590.000, paket premium. Sehari 1.300.000, paket ultimate, sehari 2.700.000. Ada juga paket kaisar, sehari 3.800.000. Mau yang mana? Banyak banget ya. Ada yang lain nggak? Kinming, jangan sok kaya deh, menurutku. Lebih baik bawa karyawanmu. Makan di pinggir jalan aja. Maaf, baru-baru ini makan terlalu berminyak. Pas pengen bawa mereka ganti rasa. Oh ya, harga ini bisa nego lagi nggak? 500.000 udah harga termurah. Kamu nggak dengar dia bilang? 500.000 nggak sanggup bayar. Kalau nggak punya uang, bisa pilih hotel lain. Soalnya kita hotel bintang 7, bukan sembarangan orang. Bukan, kamu salah paham, maksudku. Aku bawa karyawan buat bersenang-senang, nggak bisa jamin nggak ada yang rusak. Kalau misalnya barang antik di sini pecah. Lukisan, anggur mahal, biaya kerusakannya harus ada jaminan. Tamu benar. Ada juga karyawanku. Biasanya bebas, kalau misalnya terlalu senang. Mungkin berisik, bikin kerugian mental buat kalian. Biaya kerugiannya minimal tambah 500.000 lagi. Selain itu, karyawanku gengsi, pasti bakal bentrok sama orang kalian. Nanti uang tip ini juga harus dibayar. Ditambah lagi berbagai macam, mandi, pijat, dan lain-lain. Ya udah, pakai standar kaisar termahal di tempat kalian aja. Ditambah lagi, harga pas, 10 juta. Apa? 10 juta? Cimeng. Kamu kan cuma pinjam duit rentenir. Kok sok jadi orang kaya? Kalau otakmu bermasalah, mending sekis kibi ko arasi. Gue emang gila, gue cuma pengen belanjain duit buat karyawan gue. Memangnya kenapa? Coba pukul gue. Pukul gue. Kinming, kamu cuma pinjam dari rentenir. Shock yogo oyolu. Nanti proyek lu gagal. Gue lihat aja akhirnya lu mati gimana. Gak usah khawatir. Ini, gesek kartunya. Terdeteksi host mengeluarkan uang untuk karyawan. Cashback 10x sudah masuk. Wah, terima kasih atas kemurahan hati tuan. Enggak. Kamu harusnya terima kasih ke karyawan gue. Tanpa mereka, gak ada gue. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ayo.
Jangan pada diam aja dong, duduk sana. Ching Ching. Lihat deh kelakuannya Shokyogon. Gue jengkel lihat kelakuan Kinming. Qinming, Iya, ada apa, Bos Shen? Emangnya lauknya kurang? Mau gue kirimin? Kamu ngapain? sengaja nentang gue ya? Bos Qin, kamu baik-baik aja? Baik, Qinming, lihatlah dirimu yang cupu ini. Cuma segitu kemampuanmu? Pinjam duit rentani. Lalu bawa sekumpulan karyawan sampah, sok kaya di sini. Bos Shen, Bos Qin selalu baik ke kamu. Kenapa kamu perlakukan dia seperti ini? Iya, Bos Shen, keterlaluan banget sih. Diam. Kalian semua diam. Cuma Kacung, berani-beraninya ngasih ceramah. Tunggu aja, proyek kerjasama dengan grup Zheng Feng gagal. Kalian semua bakal hancur. Bos Shen, kamu tenang aja. Bahkan kalau perusahaan Bos Qin bangkrut, kami gak akan ke tempatmu. Iya, hitung gue juga. Sheng Nenen. Gaji lu cuma 3-4 ribu sebulan. Berani melawan Bos Shen? Memangnya, mau hidup susah di masyarakat ya? Iya, ikutin Kinming cuma bisa numpang makan nunggu mati. Hahaha. hidup santai, aku kasih tahu kalian. Nanan dan yang lain ikut aku, nanti cuma naik mobil mewah. Tinggal di rumah mewah. Kinming, bisa nggak sih berhenti pura-pura? Perusahaanmu kayak apa? Kami yang udah resign ini. Lebih tahu dari siapapun. Hari ini aku kasih tahu langsung. Sejak kami meninggalkanmu, ikut Bos Shen. Gaji pokok plus komisi, setiap bulan bisa sampai 8.000. Untuk Kinming, fasilitas ini, karyawanmu bisa nandingin? Asal kalian suka. Ya udah, kerja di mana aja sama aja. Ah, malu juga, karyawanku ini. Fasilitasnya nggak seberapa. Kalian satu persatu. Kalau sekarang mau masuk perusahaan kami, masih bisa. Aku bisa naikin gaji kalian. 8.000. Beneran? Beneran bisa naik gaji? Tentu saja, asal kalian sekarang pindah. Bos Ching Helin, sekarang lagi pinjam uang rentenir, mana bisa nandingin aku? Coba bilang, sekarang gaji kalian berapa? 3.000? 4.000? Atau 5.000? Gaji aku ini. Sejeni. Hahaha, ternyata cuma 3.000 sebulan, anak baru. Kakak. Aku ini 30.000. Hahaha. Apa? 30.000? Aku 30.000. Xiao Xiao juga. Nanan lebih banyak, 50.000. Kamu mau naikin gaji kami? 30 sampai 50.000. Iya, nggak percaya? Tanya aja mereka. Gaji pokok 30.000, ini cuma karyawan biasa, ini nggak mungkin. Ini aja aku masih mau naikin gaji mereka malah nggak mau. Masih mau naik gaji? Kinming, kamu ngomong besar juga tolong dikit. Naik gaji karyawan itu biasa, kalau bukan karena mereka nahan. Aku mau naikin gaji karyawanku sampai 100.000 sebulan. Astaga, 100.000. Qinming, omong kosong, siapa yang nggak bisa? Kalau berani, naikin gaji karyawanmu sendiri. Cuan, Bos Qin, mulai hari ini, naikkan gaji karyawan jadi 100.000 sebulan. Qinming, kamu jelas-jelas mengacaukan hubungan persaingan pasar. Jangan, Bos Shen. Jangan sekali-kali kamu tuduh saya. Saya hanya memberikan uang saya sendiri kepada karyawan. Lagi pula, saya belum memberikan mereka komisi. Setiap kali memikirkan perlakuan buruk yang diterima karyawan saya benar-benar ingin menampar diri sendiri. Qinming, beberapa hari tidak bertemu. Kemampuanmu membual semakin meningkat. Kata-kata untuk pamer di depan orang, siapa yang tidak bisa mengarang? Semua setuju, kan? Ya, benar, Bos Shen benar. Saya juga bilang Bos Shen, tidak memberikan saya 100.000, membual itu siapa yang tidak bisa. Benar? Kalau kalian tidak percaya, sekarang saya akan transfer gaji karyawan. Shen King, kamu berani? Ching Ching. Jangan dengarkan omongan pria ini. Kinming, kalau mau membayar gaji dulu. Itu kamu yang bayar dulu, oke? Sudah, saya sudah transfer, sekarang giliranmu. Qinming, uang yang harus diberikan kepada karyawan, saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Saya tidak punya waktu untuk melihatmu berakting dengan para karyawan sampah ini. Saya menyarankanmu, lebih baik khawatirkan proyek kerjasama dengan grup Zheng Feng, kalau proyek itu gagal. Tidak ada yang bisa membantumu, perusahaan saya. Saya sendiri yang mengerti. Tidak perlu Bos Shen khawatirkan, sudah makan belum? Ikut saya kembali ke perusahaan untuk bekerja. Kenapa masih diam? Ikut saya kembali ke perusahaan. Bos Chin, sebelumnya Bos Shen yang menipu kami. Kami baru pergi, mohon biarkan kami kembali. Benar, kembali. Apa?
Apa yang kalian semua inginkan? Bos Shen, maaf. Perlakuan Bos Qin terlalu baik. Bos Qin, Anda baik hati. Biarkan kami kembali. Maaf, orang yang mengkhianati saya tidak akan mempekerjakan lagi. Memalukan, cepat kembali ke perusahaan. Bos Qin, kerjasama dengan grup Zhengfeng. Anda benar-benar tidak khawatir? Tenang, semuanya saya yang tanggung. Terdeteksi penerima gaji sebagai karyawan. Pengembalian 10 kali lipat telah masuk. Kaya raya. Berkat mereka, kami menemukan alasan lagi untuk memberi uang ke karyawan. Bos Qin telah memperlakukan kita dengan baik. Kita tidak boleh berkhianat. Sekalipun harus sembunyi-sembunyi, proyek dengan grup Zhengfeng harus diselesaikan. Harus selesai. Ayo mulai bekerja. Gas Qin. Ayu, mobil ini bagus nggak? Ah, kan kamu yang bayar. Terserah kamu. Selamat siang, mau beli mobil yang mana? Saya cari mobil harian sekitar 100 jutaan. Low, ini kan Bos Qin? Kok beli mobil yelek begini? Kemana perginya sifat sok jagoanmu dulu? Suka-suka gue beli apa? Urusan lo? Oh, ternyata kalian kenal ya? Aku perkenalkan. Ini bos perusahaan sampah termasyur. Direktur grup Minyuan, Qin Ming. Bos Qin, orang sekelas Anda. Masak beli mobil 10 jutaan? Saya orangnya sederhana. Buat diri sendiri. Gak perlu mewah-mewah. Lagian, kan sama-sama mobil 4 roda. Bos Qin, Anda sangat hemat. Jema. Jangan ngakak deh, kamu nggak tahu. Dulu dia royal ke karyawan. Makan-makan sekali. Habis 1 miliar. Iya Qin Ming, utang rentenirmu. Kalau habis bilang aja ke doi. Sok idealis di depan cewek. Hah? Oh, begitu rupanya. Mbak, mobil ini berapa? Ini 130 juta. Untuk performa. Bisa diskon gak? Diskon? Qin Ming, direktur grup besar minta diskon? Diskon patah tulang kali. Bayar. Saya ambil ini. Qin Ming, sebenarnya bos-bos beli mobil mewah. Itu buat gengsi. Lihat. Kayaknya mobil yang gue siapin buat Cenyu di rumah. Harganya 800.000. Tuh, imeng barang high class banget. Qin Ming, sekarang kamu sampai jatuh. Harus beli mobil jelek kayak gini. Gue saranin. Ngapain buka perusahaan? Mending jual aja. Pulang kampung nanem padi deh. 800.000 aja udah disebut mobil mewah? Halo, suruh semua mobil yang kalian beli dibawa ke sini. Wah Qin Ming, kayaknya. Lo mau nyuruh orang sewa mobil buat gengsi aja nih. Gue pengen lihat nih, cowok kayak lo bisa datangin. Mobil bagus apa? Cowok yang ngandelin utang riba buat nyelamatin perusahaannya. Dia bisa datangin mobil bagus apa? Paling cuma mobil rongsokan aja. Bos Qin baik, Bos Qin baik. Bos Qin Bei. Banyak banget mobil mewah, toko mobil kita aja susah nyari beberapa. Ternyata karyawan lo pada punya semua. Jampun. Gimana sih? Suruh datang buat gengsi, kok malah bawa mobil yang gue beliin buat lo buat sehari-hari? Bos Qin, teleponnya tiba-tiba banget. Kita beneran gak nemu yang cocok, jadi bawa asal aja. Iya, jangan salahin kita dong. Bos, lain kali kasih tahu dulu, gue bakal bawa McLaren. Yang lo kasih ke gue, iya. Sama LaFerrari buat keluarga yang lo belain. Udah lama banget di rumah sampai berkarat. Ingat, lain kali suruh bawa mobil, harus yang paling bagus. Biar gak diremehin sama orang-orang yang gak bisa lihat. Ngerti gak? Jerdy. Bos Qin, semua mobil ini dikasih ke karyawan? Mohon maaf, cuma mobil buat sehari-hari aja. Mobil-mobil ini harganya selangit, masa cuma buat sehari-hari?
Boskin, perusahaannya masih nerima orang nggak? Terima dong, Mingyuan Group selalu terbuka buat siapa aja. Kecuali, Oke, gue bakal berhenti kerja sekarang, mau interview di Minyuan. Dick, gue saranin jangan deh, perusahaannya dia. Bentar lagi bangkrut, lo? mau ikut atau enggak, terserah lo. Gue mau gabung. Oke, besok datang ke perusahaan buat daftar, habis kontrak dapat supercar. Oak. Boskin, mobil beryawan yang beli. Ini cukup gengsi ga? Udah termasuk mobil bagus kan? Inmin, dasar lo brengsek. Uang pinjaman riba yang kamu pinjam, semuanya dihabiskan untuk karyawanmu. Aku lihat bagaimana perusahaanmu bisa bertahan. Jika proyek tidak selesai, kamu tunggu saja. Dipukul balik oleh Direktur Lee dari grup Zhengzhen. Balas dendam. Kita pergi. Sudah lelah seharian, pulang tidur dulu. Lalu cari cara untuk mengeluarkan uang untuk karyawan. Rencana ketiga seperti ini. Rencana tinggal sedikit lagi, semua harus berusaha lebih keras. Direktur Lee, aku tidak mengganggu Anda. Kita semua adalah mitra kerja. Tidak perlu seperti ini, kan? Siapa yang bilang aku mitra sama kamu? Aku tanya kamu. Rencana kerjasama perusahaanmu sudah selesai belum? Ah, rencana itu? Hah? Aku kira apa? Direktur Lee, sebenarnya aku sama sekali tidak berniat membuat rencana itu. Apa? Sama sekali tidak berniat membuatnya, rupanya kamu. Beberapa hari lalu cuma main-main sama aku. Bukan. Maksud kamu apa? Begini. Walaupun rencana proyek kita tidak jadi. Tapi uang ganti rugi 3 miliar, aku bersedia membayar. Jika kamu merasa bisa. Sekarang aku akan transfer uangnya ke kamu. Vinming, kamu anggap Direktur Lee bodoh ya? Kamu bawa karyawanmu, makan minum beli mobil mewah. Uang pinjaman riba yang kamu pinjam, mungkin sudah habis. Dari mana kamu punya uang untuk bayar ganti rugi? Benar juga, Bos Lee. Aku dan King, kami berdua melihat langsung. Dia bawa karyawanya, berpesta pada. Bahkan berikan karyawannya belasan mobil sport mewah. Habis 3-4 miliar, aku lihat dia cuma main-main sama kamu. Qin Ming, sebelumnya sudah aku bilang. Jika proyek ini ada masalah lagi, aku potong kedua tanganmu, sekarang aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, selesaikan rencana proyek. Kedua, bayar ganti rugi, aku kasih kamu 3 hitungan. Jika tidak bisa, tanganmu tidak aman. Orang, ya, pegang tangan anak ini. Tunggu dulu. Direktur Lee, aku punya uang, aku bayar sekarang. Lepaskan, bayarkan dia bayar ganti rugi dulu. Hanya 3 miliar ganti rugi, kan? Sekarang aku transfer ke kamu. 1. Rencana proyek berhasil. Qin Ming, kamu ngapain lama-lama? Tinggal 50 juta, kok bisa? Tidak mungkin uangku. Uangku yang banyak itu kemana perginya? Ini tidak mungkin. Sistem, kamu taruh uangku di mana? Uangku mana? Halo tuan rumah, sistem mendeteksi kamu menyiksa karyawan. Setelah diverifikasi bukti jelas, hukuman potong hadiah cashback 100 kali lipat. Aku menyiksa karyawan? Aku justru ingin karyawanku hidup seperti pangeran yang bebas. Kau katakan padaku apa yang terjadi.
Tuan rumah harus memperlakukan karyawan dengan baik, jangan menyiksa. Jangan suruh karyawan lembur, kalau tidak akan dipotong. Hadiah cashback 10 bahkan 100 kali lipat. Bahkan akan dikenai sanksi paling berat dari sistem ini. Sanksi paling berat? Hei, jelaskan dengan jelas. Hei, Kinming gak Kinming? Kamu benar-benar mendatangkan malapetaka sendiri. Direktur Lee, dana saya ada masalah sementara. Beri saya waktu, boleh tidak? Kinming, sebenarnya saya ingin dengan kamu menyelesaikan proyek ini dengan baik. Tapi kamu sama sekali tidak menghargai saya. Kalau bukan karena Bos Shen datang memberitahu saya tepat waktu, mungkin saya masih tertutup. Saya sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu sendiri tidak memanfaatkannya. Jangan salahkan saya. Aksi. Kinming, dalam waktu sesingkat ini, rencana proyek Anda tidak akan selesai. Tunggu saja mati. Lihat nanti kamu bisa melawan saya bagaimana. Tunggu sebentar. Cepat cari cara. Hei Shuran. Kau katakan padaku apa yang kau lakukan. Nggak suruh mereka melakukan apapun. Boskin, Anda di mana? Saya di perusahaan Direktur Lee. Tahu, saya ada kejutan besar untuk Anda. Kemarilah. Hei. Kejutan besar. Lebih tepatnya kejutan. Sudah ada cara? Lee Dong tidak bisa kehilangan penalti ini. Kalau tidak, kamu biarkan aku. Coba cari cara, boleh tidak? Belum menyelesaikan rencana proyek dan tidak berencana untuk memberikan kerusakan yang dilikuidasi. Sepertinya kamu benar-benar tidak mau kedua tangan ini. Baik. Aksi. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Minger. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Mau apa? Direktur Lee, sesuai dengan perjanjian proyek, asalkan kami menyelesaikan proposal proyek, tidak akan ada pelanggaran kontrak. Kami sudah membawa proposal proyek. Tolong lepaskan orangnya. Boskin, kalian setiap hari membawa kalian. Para karyawan sampah ini hanya bersenang-senang, kalian sama sekali tidak punya waktu untuk membuat proposal. Maaf, kalian pasti kecewa. Direktur Lee, ini adalah proposal proyek yang kami buat. Dengan kerja lembur di grup Mingyuan. Tolong Anda lihat. Kerja lembur. Tidak heran bonus saya dipotong begitu banyak oleh sistem. Proposal proyek ini, dari pasokan bahan hingga konstruksi, sampai optimasi dana, benar-benar sempurna. Apa? Bagaimana mungkin? Dengan proposal proyek ini, bisa menghemat puluhan juta untuk proyek saya. Bagus, hebat, hahaha. Direktur Lee, pasti ada masalah dengan proposal ini. Anda tidak bisa begitu saja melepaskannya. Kinming ini. Benar juga. Kalian diam. Kalian berdua hampir membuat saya berseteru dengan Boskin. Saya tidak ingin melihat kalian berdua lagi. Kemari. Usir mereka berdua keluar, ya. Kinming, tunggu saja. Aku akan membuatmu berlutut memohon padaku. Boskin, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya sangat berterima kasih kalian bisa membantu saya. Tapi saya ingin tahu. Siapa yang menyuruh karyawan kerja lembur? Saya. Ada masalah apa? Tentu ada masalah, Shuran. Kedepannya, tidak boleh ada lagi yang menyuruh karyawan kerja lembur. Kenapa? Saya menyuruh karyawan kerja lembur. Hanya untuk proposal proyek perusahaan. Benar Boskin, untuk proposal. Bos Wang sudah 2 hari tidak tidur kami. Semua rela kerja lembur. Rela pun tidak boleh. Siapa yang kerja lembur lagi? Saya. Aku nggak akan hidup lagi, aku akan mogok makan. Boskin, aku cuma suruh karyawan lembur aja, kenapa kamu harus? Sangat menentang sih. Ngomong sama kalian juga nggak ngerti. Pokoknya karyawan aku ke depannya. Nggak boleh lembur sama sekali. Pak Lee, urusannya sudah selesai, aku mau balik ke kantor dulu. Ya Tuhan, gimana caranya supaya karyawan perusahaan nggak bisa memberikan keuntungan buat perusahaan? Berita dari stasiun ini, baru-baru ini, dipimpin oleh Amerika Serikat. Menghabiskan dana miliaran dolar, obat kanker yang dikembangkan. Telah mencapai kemajuan bertahap, ini akan menjadi kabar baik bagi umat manusia. Ada? Aku benar-benar jenius. Boskin. Anda beli banyak peralatan medis buat apa sih? Tentu saja, ada manfaat besar. Manfaat besar apa?
Nanti kamu akan tahu. Bos Qin, lingkup bisnis perusahaan kita sama sekali nggak nyambung sama peralatan medis ini. Anda ini bukan cuma boros, Anda ini sama sekali nggak peduli sama perusahaan yang susah payah Anda dirikan. Nggak dianggap penting. Anda ini ngapain sih? Sebelumnya kamu sudah banyak bantu aku. Ini hadiah buat kamu. Bos Qin, itu memang tugas saya. Anda nggak perlu repot-repot siapkan hadiah buat saya. Terima aja. Tapi Anda kasih tahu dulu, Anda beli banyak peralatan medis. Buat apa sih? Nanti kamu tahu. Cepat terima. Semua orang lihat nih. Terima kasih Bos Qin. Sudah terima hadiah, nggak boleh ngomongin aku lagi ya. Perusahaan ini milik Anda, saya cuma mau ingetin. Kalau Anda terus begini, susah nggak bangkrut. Kalau aku bangkrut, kamu masih mau ikut aku nggak? Itu nanti lihat saja. Aku cuma bercanda aja kok. Semuanya dengar. Selanjutnya aku mau umumkan sesuatu yang sangat penting buat kelangsungan perusahaan. Apa sih Bos Qin? Anda bilang. Asal nggak melanggar hukum, kami siap berkorban. Betul. Siap ya, Kompos. Aku umumkan, grup Mingyuan kita akan mengembangkan obat kanker buatan sendiri. Apa? Mengembangkan obat kanker? Betul. Bos Qin, Dunia medis, banyak ilmuwan. Sudah puluhan tahun meneliti, tapi belum bisa mengatasi kanker. Perusahaan kita, kenapa bisa? Benar Bos, saya bahkan tidak hafal tabel periodik. Itu tidak penting. Mimpi yang paling penting, apa kalian? Tidak ingin berkontribusi untuk kesehatan rakyat Dakian? Ingin sih, tapi meneliti obat kanker. Teori dasar saja kita tidak tahu. Ini bukan main-main, kan? Dasyong, kemari. Saya ingat kamu bilang, leluhurmu dulu dokter. Benar kan? Saya memang bilang, tapi itu zaman kakek saya. Di generasi saya, sudah tidak lagi. Dengar tidak, kamu berasal dari keluarga dokter. Penelitian obat kanker ini, nanti akan sepenuhnya jadi tanggung jawabmu. Saya tidak setuju, perusahaan belum melewati masa krisis. Dana penelitian ini tidak cukup. Masalah dana, serahkan pada saya. Dasyong, saya transfer 50 juta dulu. Untuk persiapan proyek, demi mimpi, kita harus berjuang. Sejujurnya Bos Qin, saya sudah lama ingin melakukan sesuatu yang besar. Anda adalah mentor saya. Memiliki kuda perang seperti Anda, adalah keberuntungan saya. pemberitahuan transfer 50 juta yuan. 50 juta, sudah masuk. Bos, serahkan pada saya. Saya pasti akan menyelesaikannya. Shuran, cepat, kita mulai kerja, teman-teman. Mulai kerja, ayo. Mendeteksi tuan rumah mengeluarkan uang untuk karyawan, pengembalian 10 kali lipat sudah masuk. Medis adalah yang paling menghabiskan uang, begitu banyak perusahaan farmasi. Miliaran diinvestasikan, belum tentu bisa menghasilkan obat. Saya tidak percaya, mereka benar-benar bisa membuat obat kanker. Sekarang, saya akhirnya menemukan cara untuk membelanjakan uang dengan benar. Menurut kabar terpercaya, Qin Ming memimpin grup Mingyuan dengan tujuan melawan kanker. untuk kesejahteraan manusia, mengatasi segala rintangan, memasuki bidang penelitian obat kanker. Pertama, saya ingin mengatakan, Qin Ming. Shen Qingqing, kamu tidak diterima di sini. Suka atau tidak, aku sudah datang. Kamu, Shuran, jangan hiraukan orang seperti dia. Qin Ming, kudengar kamu ingin mengembangkan obat kanker. Dengan segelintir karyawan sampah seperti kalian, mau mengembangkan obat kanker? Mimpi di siang bolong. Apa sebenarnya maksudmu? Aku ingin memberitahumu, obat kanker sudah berhasil. Dikembangkan di Amerika, bisa membuat pasien kanker stadium akhir hidup 3 tahun lebih lama. Dan aku bersama Chen Yu sudah mendapat keagenannya. Kami bahkan sudah bergabung dengan Amerika, menunggu obat kanker diluncurkan. Mulai saat itu kami berdua akan berada di dunia yang berbeda. Bos Qin begitu baik padaku. Aku tak boleh menyesuaikannya. Ayah, apakah keluarga kita menyimpan sebuah buku pengobatan yang diwariskan ribuan tahun? Nanti, aku akan menjadi warga Amerika yang terhormat. Dengar ja? Obat kanker ini di Amerika di harga 500.000. Tapi orang Amerika bilang, orang Dakian bodoh dan kaya raya. Lagi pula ada banyak pasien, pasti laku keras. Jadi obat kanker di Dakian, sebutirnya 1 juta. Dan aku dapat untung 400.000. kamu malah bergabung dengan Amerika, cari untung untuk mereka. Kamu mau makan nasi darah rakyat Dakian? Memangnya kenapa? Shuran, dia tak punya tulang punggung, tak tahu malu, kita harus punya. Shen Qingqing, ku beritahumu. Dakian pasti punya obat kankernya sendiri. Kita sudah lama lepas dari era dicekik orang Amerika.
Lucu sekali, Qin Ming. Dengan semangatmu yang tak ada harganya. Berani menyamai Amerika yang menggandeng puluhan negara. Menghabiskan dana riset puluhan miliar. Ngaco aja, dengan sampah overpikir seperti kamu. Akhirnya cuma bisa menunggu mati. Lihat apa? Kalian juga. Ikutin sampah seperti Qin Ming. Juga sama saja. Ayo pergi. Ayo pergi. Mari sambut perwakilan obat kanker. Shen Qingqing. Kuumumkan, obat kanker akan diluncurkan. Dalam konferensi pers 3 hari lagi. Bagus sekali, penyakit mereka bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Bos Shen, pasien kanker dari negara Dakian. Mencapai jutaan, Anda sebagai warga negara Dakian. Apa pendapat Anda tentang ini? Sebelumnya saya adalah warga negara Dakian. Sekarang saya sudah bergabung dengan Amerika. Bagaimana pendapat Anda tentang pasien kanker di negara Dakian? Karena ayah saya juga penderita kanker. Jadi saya sangat mengerti penderitaan mereka. Apakah Anda akan menjual obat anti kanker dengan harga murah kepada warga negara Dakian? Maaf. Karena biaya pengembangan obat anti kanker sangat tinggi, jadi di negara Dakian, 1 pil obat anti kanker membutuhkan 1 juta. Tapi jika ada pasien kanker dari negara Dakian yang bersedia bergabung dengan Amerika, kami yang murah hati, bersedia menjual dengan harga setengah. Shen Qingqing, pengkhianat. Kalau saya bisa mengembangkan obat anti kanker, negara Dakian kita tidak akan menderita seperti ini. Bos Qin. Berhasil. Apa yang berhasil? Obat anti kanker berhasil. Bos Qin, Bos Wang. Daxiong, kamu benar-benar berhasil mengembangkan obat anti kanker? Tentu saja benar, saya juga tidak menyangka. Buku pengobatan turun-temurun keluarga kami ternyata sangat hebat. Tidak percaya, saya tunjukkan pada Anda. Aduh. Tidak sakit lagi, saya sembuh. Aduh, terima kasih banyak, penyelamat. Terima kasih. Tante, bangun. Sembuh saja. Ini, kanker lambung stadium akhir sembuh begitu saja. Lalu berapa harga pokok obat ini? Ini, konsentrat dan pil, semuanya menggunakan bahan herbal. Biaya 1 pil sekitar 3 yuan. Jika ditambah transportasi, pembangunan pabrik, tenaga kerja, dan bahan baku, biayanya sekitar 45 yuan. Total biaya hanya 45 yuan? Ya. Lalu obat Amerika yang hanya memperpanjang umur 3 tahun. Harganya 1 juta, lalu kita bisa menjualnya lebih mahal? Bos Qin, dengan obat anti kanker ini, Anda bisa menjadi orang terkaya di dunia. Keuntungannya terlalu tinggi, tidak bisa, begitu obat ini diluncurkan. Semua keuntungan, semuanya diciptakan oleh karyawan saya. Sistem tidak hanya akan mengurangi uang saya 10 atau 100 kali lipat, bahkan ada risiko menerima sanksi yang lebih berat dari sistem. Ini semua data dan sampel, hanya perlu Anda katakan. Segera diluncurkan. Barang ini hanya akan membahayakan saya. Saya harus menghancurkannya. Maaf, karena biaya pengembangan obat kanker sangat tinggi di negara Dakian. 1 pil obat kanker membutuhkan 1 juta. Tapi, jika ada pasien kanker di negara Dakian bersedia bergabung dengan negara kita, Amerika, maka negara kita yang murah hati, Amerika, bersedia menjualnya dengan harga setengah. Bisa menyelamatkan jutaan pasien kanker. Dihukum ya sudah, saya terima, Shuran. Tolong segera keluarkan pengumuman bahwa grup Ming Yuan berhasil mengembangkan obat kanker, dan besok akan membawa obat kanker itu sendiri menghadiri konferensi pers di Amerika. Baik. Kita harus berobat, saya harus berobat. Jangan panik. Satu persatu, tidak akan mati dalam waktu dekat. Panik apa? Bos Shen, saya tidak ingin mati, tolong setujui. Biarkan saya pergi ke Amerika untuk berobat. Kamu. Bau, penuh tambalan, saya lihat kamu. Mungkin bahkan ongkos perjalanan pun tidak mampu. Mau pergi ke Amerika.
Jangan sampai mencemari udara segar mereka, memalukan. Pergi sana, berikutnya. Lihat apa lagi, pergi sana. Teman, kalau tidak punya uang ya harus menerima nasib. Bos Shen, keluarga kami punya uang, tolong. Biarkan ayah saya pergi ke sana untuk berobat. Oh ya, berapa banyak uangnya? Kami punya bisnis kecil. Menghasilkan sekitar 1 juta. Hah, itu bagus, selamat, kamu bisa pergi ke Amerika untuk berobat. Apa? Pergi ke Amerika? Kamu pikir saya bodoh? Hidup saya diberikan oleh negara dakian. Membuat saya membayar untuk berobat di Amerika? Tidak mungkin, ayah. Sudah. Grup Mingyuan sedang mengembangkan obat kanker, saya percaya. Mereka pasti bisa mengembangkan obat kanker kita sendiri. Nanti, meskipun harus membayar harga tinggi, saya tidak akan pergi ke Amerika untuk berobat. Keras kepala, tunggu sampai kamu disiksa oleh penyakit kanker. Menderita lebih baik mati, tidak tahan sakit. Saya lihat mulutmu masih keras tidak. Orang tua, jangan harap bisa mendapatkan satu pun obat kanker dari Amerika. Bos Shen, aku sudah pikun. Mohon tenang. Ayah, tolong jangan keras kepala lagi, ya? Bos Qin dari perusahaan Mingyuan pasti bisa mengembangkan obat kanker. Aku lebih baik mati karena sakit daripada pergi ke Amerika. Hah, lucu sekali, Qin Ming dari grup Mingyuan. Dia benar-benar orang yang tidak berguna. Apa yang bisa dihasilkan oleh sekelompok orang tidak berguna itu? Sama sekali tidak mungkin. Camel. Siapa bilang kami tidak bisa mengembangkan obat kanker? Qin Ming, tidak menyangka kamu orang tidak berguna. Obat belum selesai, orangnya sudah gila. Qin Ming, sukses itu butuh kemampuan. Bukan hanya omong besar, dengan beberapa orang di sampingmu. Yang hanya bisa makan dan minum, bisa mengembangkan obat kanker? Kamu bikin aku mati ketawa, berani merusak acara peluncuran obat kanker Amerika. Turuan. Turan. Semua, mohon tenang. Sekarang cari satpam, bawa mereka turun. Tidak perlu buru-buru. Nanti kalau dia tidak bisa menunjukkan obat kanker, lihat bagaimana dia menghadapinya. Sejujurnya, awalnya aku tidak berharap banyak. Tapi kemampuan tidak memungkinkan. Sekarang aku umumkan. Pemilik tidak boleh membiarkan karyawan menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri. Jika tidak, akan dikenakan sanksi paling keras. Aku umumkan. Obat kanker grup Mingyuan berhasil dikembangkan. Haha. Lucu sekali, Qin Ming. Amerika menghabiskan puluhan miliar dana, menggabungkan puluhan hingga ratusan teori medis dari berbagai negara, memakan waktu puluhan tahun. Baru bisa mengembangkan obat kanker, kalian sekelompok sampah. Berdasarkan apa dalam beberapa bulan, berani bicara besar. Bisa mengembangkan obat kanker. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketekunan kami, hahaha lucu sekali. Kalau kamu mampu, tunjukkan obat kanker yang kamu kembangkan. Biarkan semua orang mencoba khasiatnya. Ayah, Tanjakan Dong. Ini tidak mungkin. Semua yang aku pegang ini adalah obat kanker baru yang dikembangkan oleh grup Mingyuan. Qin Ming, mengembangkan obat itu harus dilihat khasiatnya. Jangan pikir dengan pil jelek ini bisa menipu semua orang. Kamu jelas-jelas penipu. Bos Shen benar. Ini sama sekali bukan obat kanker yang sebenarnya. Sekilas terlihat palsu, obat kanker yang asli tidak mungkin seperti ini. Palsu? Siapa yang percaya? Obat kanker dari orang bodoh ini benar. Maka jangan beli di sini. Menggunakan obat palsu untuk menipu, kamu penipu. Kami sudah sangat menderita karena kanker. Kamu malah menggunakan obat palsu untuk menipu kami. Pergi. Baik, jika kalian tidak percaya, mari coba khasiatnya. Siapa yang mau mencoba untuk membuktikan kebenarannya? Bagaimana Qin Ming? Tidak ada yang percaya padamu kan? Aku menyarankanmu, lebih baik bawa pil bodohmu ini dan pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku percaya pada obat yang dikembangkan oleh negara kita, Dakian. Pasti bisa menghilangkan kanker. Baik, Ayah, obat ini tidak boleh diminum. Minggir, hari ini aku akan mencoba obat yang dikembangkan oleh negara kita, Dakian. Obat yang kita teliti sendiri, Bos Qin. Eyo, Qin Ming. Jika ayahku ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu pergi. tenang, semua konsekuensi akan aku tanggung.
Ayah, bagaimana perasaanmu sekarang? Ayah, kenapa denganmu? Kenapa bisa seperti ini? Kamu si pembunuh. Kembalikan ayahku. Kinming, kamu berani membuat obat palsu. Tunggu kematianmu. Boskin, cepat pergi. Berhenti. Aku tidak sakit lagi. Penyakitku sembuh. Kankerku sembuh. Hahaha, kankerku benar-benar sembuh. Hahaha, kankerku sembuh. Benar, aku tidak sakit lagi. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Pulang, kalian semua pulang. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Jangan panik, pasti ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Kankerku sudah bertahun-tahun, aku punya tanggungan keluarga. Setiap hari aku hidup seperti mati. Sekarang kalian mengembangkan obat anti kanker. Aku mohon. Tolong aku, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tolong aku. Boskin, terlalu banyak pasien. Harus mencari solusi. Semua orang bangun, bangun, dengarkan aku, tenang. Cepat-cepat, saya mengerti perasaan kalian, tapi sayangnya, saya hari ini hanya membawa 1 pil obat. Boskin, semua orang menunggu untuk diobati. Jangan bertele-tele, berapa harga obatnya? Saya mengerti perasaan kalian, tapi obat kanker masih dalam proses, tapi saya janji, pasti akan memberikan harga yang memuaskan. Saya punya uang, saya mau pesan. Saya juga punya uang, saya punya uang. Saya juga mau pesan. Jangan percaya dia. Kinming itu penipu. Dan perusahaan Kinming sebelumnya hampir bangkrut, dia kali ini ingin memanfaatkan obat kanker untuk meraup keuntungan besar. Ya, si bodoh ini sebenarnya memperlakukan kalian seperti sayuran. Coba kalian pikirkan. Kinming si bodoh itu. Kalau dia tidak bermasalah, kenapa saya putus dengannya? Saya tidak bodoh. Shen Qingqing, kamu sudah putus dengannya. Tolong jaga muka, oke? Yang tidak tahu malu adalah kalian. Jangan pikir dengan menyewa aktor. Bisa menipu, ya, orang tua tadi. Pasti aktor yang kalian sewa. Kinming, kamu penipu besar. Bos Shen, kami percaya padamu. Saya mau ikut kamu ke Amerika untuk berobat. Ya Bos Shen, saya juga. Saya juga. Kinming, ini namanya reputasi. Yang mau berobat ke saya, ikut saya sekarang untuk daftar. Shen Qingqing, kamu akan menyesal. Apa? Kamu yakin? Baik-baik, pasien kanker di negara kita akhirnya ada harapan. Obat kanker yang dikembangkan oleh grup Mingyuan berhasil. Cepat. Kalian sekarang segera ke grup Mingyuan. Temui ketuanya, bicarakan soal obat kanker masuk asuransi. Banyak pasien kanker, kalau saya memberikan obat kanker gratis, pasti ada orang yang berniat jahat. Akan memanfaatkannya, masuk. Boskin, ada orang dari dinas kesehatan cari kamu. Saya tidak berbuat salah, kenapa dinas kesehatan cari saya? Saya kira mereka mau bicara soal obat kanker masuk asuransi. Obat kanker masuk asuransi, dengan kondisi perusahaan saat ini. Boskin pasti menolak, karena ini bisa menghasilkan keuntungan miliaran bahkan triliunan. Apa? Obat kanker masuk asuransi? Ya, saya tahu Boskin. Anda tidak ingin begini, bagi perkembangan perusahaan saat ini. Anda menolak, saya juga bisa mengerti. Tolak. Saya sedang bingung bagaimana menyelesaikan karyawan yang menciptakan keuntungan untuk saya. Wah, benar-benar dibantu langit, ini hal bagus. Mana mungkin saya menolak? Obat anti kanker dimasukkan ke asuransi kesehatan, membuat rakyat bisa pakai obat sehat murah terpercaya, ini hal yang saya impikan. Untung, saya tidak salah lihat orang. Saya dengar, perusahaan Mingyuan sebelumnya dengan grup Sheng Feng. Proyek kerjasamanya, hampir saja karena tidak mampu bayar dana proyek. Jadi bangkrut, kalau mereka begitu kekurangan uang, kemungkinan besar akan memanfaatkan obat anti kanker yang baru dikembangkan untuk cari untung besar. Wah iya ya, ini bagaimana saya mau negosiasi. Masalah obat anti kanker dimasukkan asuransi kesehatan. Ya, bagaimanapun, lakukan yang terbaik, rakyat. Sudah menanti-nanti hari ini, benar. Kepala Chen, kalau Kinming menolak memasukkan obat anti kanker asuransi kesehatan, bagaimana? Anda tidak khawatir sama sekali?
Tenang, tenang, tenang. Kepala Chen. Wah, wah. Wah, Kepala Chen, tangan dingin? Tidak dingin juga tidak panas. Selamat datang. Bukan, kalian sudah capek. Silakan ikut kami sebentar. Ah, Maaf. Sebenarnya saya ingin bilang, bisa tidak dengan kami diskusi sedikit tentang ini? Masalah obat anti kanker kalian dimasukkan ke asuransi kesehatan. silakan masuk ke dalam. Wah, baik. Fake silicon doo-doo. Negosiasi asuransi kesehatan sekarang mulai. Boskin, saya mewakili seluruh masyarakat Provinsi Dakian Selatan. Terima kasih. Kepala Chen, sebagai orang Dakian. Ini kewajiban saya. Pilar Negara. Saya antar Anda. Sebelum kami beri penawaran, saya ingin minta pihak tender jelaskan dulu harga ekspektasi pihak Anda untuk obat anti kanker. Sungguh tidak masuk akal. Tolong, biaya riset obat anti kanker saya sangat mahal, 1 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Tidak mau beli harga tinggi, obat anti kanker kami, para pasien kanker. Dakian kalian, tunggu mati saja. Begini ya, karena belakangan ini, seiring meningkatnya jumlah pasien kanker di negara kami, investasi kami di layanan kesehatan dasar juga meningkat setiap tahun. Sejujurnya, dana kami memang terbatas. Semoga Boss Chin, Boss Wang Bai Semenjeri, pertimbangkan lebih banyak untuk pasien kanker di Dakian. Kepala Chen, langsung saja sebutkan harganya. 30.000 per butir, bagaimana? Apa? 30.000? Boskin jangan marah, 30.000 ini sudah batas maksimal kami. Kalau Anda merasa kurang, kita bisa berdiskusi lagi. Banyak rakyat Dakian yang membutuhkan obat anti kanker. Banyak pasien kanker, kalian hanya memberi harga segini. Tidak, 50. Ya, Boskin, 50.000 ini. Rakyat kecil seperti kami tidak mampu membayarnya. Anda lihat, meskipun Anda seorang pengusaha, tapi Anda juga rakyat Dakian, ya. Haruskah kita lebih memikirkan? Rakyat Dakian lebih banyak memikirkan. Pertimbangkan lagi. 50 ya 50. Tolong, 50 sudah harga pokok. Jangan sampai saya rugi berbisnis. Begini Boskin, saya akan telepon untuk meminta persetujuan lagi, bagaimana? Tunggu sebentar ya. Baiklah, begitu saja. Kepala Chen, bagaimana hasil permintaannya? Dapat, 40.000, bagaimana? 40.000? Kenapa tidak turun malah naik? Maaf, saya sangat kecewa dengan harga kalian. Sampai jumpa. Boss Chin. Ya, 50.000 per butir, kami benar-benar tidak mampu. Tolonglah, berikan rakyat Dakian jalan hidup. 40.000 ini sudah batas maksimal kami. Tunggu, apa yang Anda katakan tadi? 40.000 per butir. Bos Chen, apakah Anda salah dengar? Tadi saya bilang 50 yuan per kotak, bukan ribu. Apa? 50, bukan ribu. 50 yuan. Ya. 50 yuan. 50 yuan per kotak. Bagus deal. Boskin, saya mewakili seluruh warga Provinsi Dakian Selatan. Semua warga, terima kasih banyak. Kepala Chen, sebagai orang Dakian, ini adalah tugas saya. Pilar Negara. Daxiong memimpin timnya. Mengembangkan obat kanker, membawa harapan bagi banyak keluarga penderita kanker. Begitu, Daxiong. Saya akan memberimu sebuah villa kelas 1 Tang di Provinsi Selatan. Wow. Terima kasih, Boskin. Kalian semua adalah pahlawan perusahaan.
Saya sudah memberi hadiah kepada Dasio. Tentu tidak akan melupakan kalian. Saya memutuskan memberi kalian masing-masing sebuah villa. Wow. Transfer berhasil, pembelian berhasil, transfer berhasil, pembelian berhasil. Transfer berhasil. Benar-benar ada, ye. Transfer berhasil. Terdeteksi host mengeluarkan uang untuk karyawan, pengembalian 10 kali lipat sudah masuk. Bagus sekali, akhirnya ada banyak uang. Untuk dibelanjakan untuk karyawan. Pedagang licik. Buka pintu, pedagang licik. Shuran, sebenarnya apa yang terjadi? Saya sudah menemukan, itu Shen Qingqing. Mengadakan konferensi pers, menuduhmu memanfaatkan obat kanker. Menaikkan harga secara gila-gilaan, mencari keuntungan dari penderitaan orang, dia terlalu jahat. Cari cara untuk pergi dari sini dulu. Buka pintu, pedagang licik. Buka. Kamu pedagang licik, keluar. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan? Kamu memanfaatkan obat kanker untuk mencari keuntungan besar. Masih berani bertanya apa yang kami inginkan? Jangan buang-buang waktu, saya sangat ingin mencabik-cabik pedagang licik ini. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Kalian semua sudah ditipu, kebenarannya tidak seperti ini. Kalian semua sudah dimanfaatkan. Tidak mungkin, delegasi Amerika. Bos Shen mengadakan konferensi pers. Sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dia sengaja menaikkan harga obat kanker. Menyebabkan kami sama sekali tidak mampu membelinya. Warga sekalian, pukul pedagang licik ini dengan keras. Shuran, cepat pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Qingming, saya tidak akan meninggalkanmu. Cepat pergi, kalau tidak pergi, kita semua tidak akan bisa pergi. Cepat, Pukul dia, hajar dia. cepat pergi. Pukul dia sampai mati. Hello, Apakah ini kepala Chen? Qingming dikeroyok oleh sekelompok orang. Apa? Benar-benar tidak tahu aturan. Kepala Chen, ada apa? Qingming dalam masalah, cepat, beritahu komandan. Kumpulkan pasukan, bantu, penipu. Hanapu. Pergi. Boskin, Boskin. Kenapa kalian memukul orang? Kenapa? Karena dia penipu yang menghisap darah rakyat. Boskin sudah menurunkan harga obat kanker menjadi 50 yuan per kotak. Apalagi yang tidak kalian puas? Kamu bohong, obat kanker 50 yuan per kotak. Sebenarnya Bos Shen yang menjualnya. Shen Qingqing. Kalian semua sudah dibohongi olehnya. Tidak mungkin. Shuran, sekarang ini. Tidak bisa menjelaskan pada mereka, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kamu penipu. Sudah mau mati masih sempat memikirkan orang lain. Lanjakin memikalnya. Kalau berani, serang aku saja. Shuran, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Lepaskan, Tampaknya tadi aku terlalu lemah. Katakan. Kenapa kamu menaikkan harga obat kanker begitu tinggi? Kenapa? Warga sekalian, kalian hidup dalam tekanan, tidak mampu membeli obat. Saya mengerti. Mengerti kenapa masih menaikkan harga dengan jahat? Saya tidak. Saya hanya ingin tahu, siapa yang menyuruh kalian? Saya. Masih ada nyali. Qingming, bagaimana rasanya dipukul? Shen Qingqing, kamu berani membuat berita palsu untuk menghasut rakyat Dakian. Kamu benar-benar berani. Dengar semua, sudah sampai sejauh ini. Penipu ini masih ingin memfitnah saya. Kamu penipu, sendiri menaikkan harga obat kanker dengan jahat. Sudah mau mati masih berani memfitnah Bos Shen. Benar, bos besar seperti dia, tidak akan pernah mengerti. Kita rakyat kecil cari duit susah banget. Buatin kanker, bokap nyokap gue jual rumah di kampung. Sekarang tinggal di kolong jembatan, suami gue nganggap gue beban. Lalu kabur sama orang lain. Ini masih bisa gue terima. Tapi gue masih punya anak yang harus dibiayai. Dan GW, sejak kena kanker, kerjaan hilang. Debitur nagih utang. 8 tahun, sampai sekarang 8 tahun, rumah aja GW gak berani pulang. Lu tahu gak? Warga sekalian, hidup kalian susah, kami juga sedih. Tapi kenyataannya bukan begitu, Jem lo. Sebenarnya kalian mau lewat obat kanker. Habis-habisin duit hasil keringat kami rakyat kecil. Bukan begitu, air mata buaya aja. Semuanya jangan percaya dia. Qingming, dengar gak? Warga susah payah nabung buat berobat. Tapi lu pakai obat kanker buat hisap darah mereka. Nurani lu dimakan ang hingja? Shen Qingqing,
Lu fitnah Qin Ming begini. Sebenarnya buat apa sih? Gewe fitnah kalian? Yang jelas kalian yang berbuat jahat. Malah lempar kesalahan ke kami. Kayaknya dua orang ini, dari sononya gak ada niat tobat. Gimana ini? Bunuh pedagang licik. Bunuh pedagang licik. Bunuh pedagang licik. Basmi penjahat. Basmi penjahat buat dakian. Jangan. Mau mati aja masih mau nolong dia. Ah, lu cari mati ya? Gak suruh nolong. Siapa suruh si sampah ini nolong dia? Hah? Berhenti. Kepala Chen sudah dalam perjalanan ke sini. Kalian akan menyesal. Mana? Kok Gewe gak lihat? Gewe saranin kalian lepaskan Qin Ming sekarang. Atau gak ada yang bisa selamatin kalian? Hah? Nakut nakitin GW? Emak gak takut. Bos Shen mantap pikolnya. Lawan pedagang licik kayak gini, harus lebih galak. Betul. Shen Qingqing. Gewe gak nyangka demi sedikit keuntungan. Bisa berubah jadi begini. Gewe gimana? Gak perlu si loser urusin. Ching Ching. Jangan kotorin tangan. Si sampah begini, biar Gewe aja. Ya. Cepat, gas, dalam 3 menit kita harus sampai. Oh. Ah, jangan. Oh ayah, lupa bilang. Qingqing sejak bersama aku. Jadi lebih bahagia. Semuanya menurut aku, tidak seperti kamu yang sampah. Tahan jia. Kepala Chen sudah dalam perjalanan ke sini. Kalian akan menyesal. Meni iso? Di kamusku tidak ada kata menyesal. Kamu mau apa? Mau apa? Kamu suka jadi pahlawan kan? Kali ini, lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Siapa lagi yang akan menyelamatkanmu? Ngapain banyak bicara? Langsung aja. Jangan takut, nyawamu yang sampah ini tidak akan diambil. Jenggan. Kalian berdua berani sekali. Kepala Chen, Qin Ming yang mulai duluan. Shen Qingqing, jelas-jelas kamu yang memfitnah Qin Ming duluan. Kamu juga minta Chen Yu untuk memukuli Qin Ming. Diam, jangan asal tuduh. Shen Qingqing, di siang bolong. Kamu berani sekali melanggar hukum. Bukan begitu Kepala Chen, kami hanya membela diri. Kalau tidak percaya, tanya mereka. Mereka bisa menjadi saksi. Apa yang dia katakan benar, Kepala Chen. Kami melihat. Konferensi pers Boss Shen. Mendengar Boss Shen bilang, Qin Ming sengaja menaikkan harga obat kanker. Kami baru datang, padahal Qin Ming yang menurunkan harga obat kanker menjadi 50.000 per kotak. Kalian berdua malah memfitnahnya. Hati kalian dimakan ang hingga? Kita semua ditipu. Iya. Sini, iya. Bukan begitu, bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Bawa pulang, selidiki baik-baik. Qin Ming, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bawa pergi.
Semuanya. Di medan perang melawan kanker, muncul seorang pahlawan. Dia memimpin timnya setelah bertahun-tahun penelitian mendalam. Akhirnya berhasil menciptakan obat kanker. Membawa kabar gembira bagi para penderita kanker. Ketika perusahaan asing menjual dengan harga 1 juta per butir, menjual obat kanker, menguras darah dan keringat rakyat Dakian. Dia dengan tegas berdiri. Secara aktif menurunkan harga obat kanker menjadi 50 yuan per kotak. Dia adalah rakyat Dakian, palavra Dakian. Legenda Dakian, Qingming. Qingming yang menurunkan harga obat kanker menjadi 50 yuan per kotak, obat kanker 50 yuan per kotak. Ya ampun, sungguh bodhisattva hidup, Qingming. Yang menurunkan harga obat kanker menjadi 50 yuan per kotak. Kita diselamatkan, Bos Chin Hebat. Bos Chin Hebat. Dasyong, kamu adalah pahlawan besar perusahaan kita. Cepat duduk, semua duduk, hari ini. Saya mengumpulkan kalian semua untuk mengumumkan beberapa keputusan penting yang akan saya sampaikan kepada kalian. Pasti kalian bingung, kenapa saya menurunkan harga obat kanker. Proyek yang sangat menguntungkan ini, menjadi harga yang sangat rendah. Dan bahkan menyumbangkan semua uang yang didapat. Saya masih bisa tenang, bukan? Ya benar, Bos Qin, saya selalu tidak mengerti, kenapa ini terjadi? Bos, jangan bilang, kadang saya curiga. Apakah kamu terkena penyakit mematikan? Zhao, bos sehat-sehat saja. Jangan sembarangan bicara. Saya hanya khawatir dengan kesehatan bos. Tapi khawatir juga jangan sampai berpikir seperti itu. Sudah, Zhao, keputusan pertama ini adalah memintamu untuk mengambil alih semua usaha kuliner kecil dan menengah di Dakian yang akan dialihkan atau bangkrut. Mengakuisisi toko kuliner kecil dan menengah. Qingming, sekarang usaha kuliner kecil dan menengah sudah sangat sulit, berisiko bangkrut kapan saja. Jika kamu melakukannya sekarang, sama saja dengan sia-sia. Sia-sia? Itu yang saya inginkan. Dengar. Jika tidak investasi sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Apa? Qingming, proyek seperti ini yang tidak menghasilkan dan sangat mungkin merugi, tidak bisa sembarangan. Saya memberikan uang kepada karyawan, tidak berharap mereka bisa mengembalikannya. Tenang, Shuran, masalah ini sudah diputuskan. Qingming, tapi proyek ini sama sekali tidak menguntungkan. Mana ada bos yang membuka perusahaan untuk merugi? Saya. Shuran, Zhao sudah lama bersama saya. Saya percaya kemampuannya. Bos, kamu bisa tenang. Proyek ini diserahkan kepada saya, pasti tidak ada masalah. Tidak akan ada kesalahan, kan? Tidak akan ada masalah. Dengan kata-katamu ini, saya tenang. Saya transfer 1 miliar dulu ya. Detail penggunaan transfer dan kontrak proyeknya. Nanti Shuran akan mengirim detailnya. Siap. Duit 1 miliar udah masuk rekening. Makasih bos. Makasih banyak. Asal gak ngasih untung, terserah mau gimana. Cepetan, jangan lama-lama. Tenang aja bos, proyek ini pasti lancar jaya. Kaskian. Sekarang keputusan kedua nih. Wahahaha. Hebat. Cuma 3 bulan. Bos Qin udah naik karyawannya. Bikin super blok dalam radius 30 km. Kebanggaan Provinsi Selatan nih. Bangga apanya? GW pengen duit karyawan. Bisa habis, malah jadi nomor 1. Uang GW dipotong sistem ratusan miliar. Hidup GW kok sial begini ya? Bos Qin demi rakyat Dakian. Nekat masukin obat kanker ke BPJS. Jual termurah sedunia lagi. Buat kesejahteraan umat. Luar biasa. Iya ya Bos Qin. Sampai yang ini. Legend. Wait, legenda head up. Marsekal datang. Dakian Makmur. Anak muda zaman now. Bisa punya pahlawan sepertimu, berkah negara. Berkah rakyat. Ampun Marsekal. Obat kanker itu sumbangan para karyawan. Semua berkat arahan sampeyan. Baru bisa temukan obatnya. Qingming, atas perintah Kaisar, kuberikan medali Dakian. Medali ini setara dengan kehadiran Kaisar. Jangan Marsekal. Aku cuma lakukan kewajiban. Medalinya terlalu berharga. Aku nggak pantas. Qingming,
Kau sudah sembuhkan jutaan pasien kanker. Ini hakmu, Terramala. Kinming terima penghargaan. Hormat. Kinming, mau kuadain pesta penghargaan di Villa Longteng. Yuk kita berangkat. Ah Marsekal, nanti dulu. Aku mau ziarah ke makam almarhumah ibuku dulu. Setelah itu baru bisa datang. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meminta pengawalku untuk menemanimu ke sana. Panglima, almarhumah ibuku suka ketenangan. Biarkan aku pergi dengan tenang untuk memberikan penghormatan padanya. Bakti pada orang tua adalah yang utama, meski kaya tak melupakan asal. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggumu di Istana Longteng. Kakak, semuanya salah Kinming itu, merusak rencanaku. Kalau tidak, hak agen Amerika itu pasti sudah ada di tanganku. Dan aku juga tidak akan dipenjara selama 3 bulan. Sudah kubilang padamu, Kinming itu. Dia memang nasibnya bertentangan denganmu, kamu tidak mau mendengar. HMPH. Sialan Kinming. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku, aku pasti tidak akan membiarkanmu nyaman. Ching Ching. Katanya baru-baru ini ada kontak dengan orang Amerika. Tidak ada, ayah angkat. Mana berani aku? Tidak ada itu bagus, Malam ini, ayah akan pergi dengan bupati. Untuk menghadiri pesta legendaris itu, kamu juga ikut ya. Aku tidak mau pergi. Kalau kamu tidak pergi, aku akan memukulmu. Kamu tidak pergi. Masih siang, begini, kamu bawa King. Pergi dulu bakar uang kertas untuk ibumu. Bayarkan arwah ibumu member Katie keluarga kita. Jangan cemberut, pulang cepat, nanti ikut ayah ke pesta. Pesta legendaris itu, ya. Legendaris apa? Aku sama sekali tidak pernah dengar. Lin Xiaoyu, keluarga kita Lin. Berdiri karena bisnis obat, sekarang persaingan begitu ketat. Kalau kita tidak dapat pesanan dari legenda itu, kita semua akan kelaparan. Legenda apa? Menurutku itu cuma gelar sendiri. SST. Jangan sembarangan bicara, malam ini acara penghargaan ini adalah Panglima Li dari Kerajaan Dakian. Yang khusus diadakan untuk legenda itu, nanti akan ada banyak orang penting yang datang. Cepat pergi. Bakar uang kertas untuk ibumu dulu, nanti ikut aku. Menjerti. King, kamu ikut kakakmu, ingat. Jangan sampai membuat masalah. Tenang saja, ayah angkat. Boskin, bukannya mau pergi ke makam tante? Bawa banyak alat pertanian buat apa? Ini adat kampung halaman kita, menambah tanah baru di makam lama. Kamu tidak apa-apa? Kalian buta ya? Dengar? Kalian dengar enggak? Kinming. Baiklah Kinming. Kita benar-benar bertemu di tempat yang salah. Memang bertemu di tempat yang salah, aku nggak nyangka kamu baru aja keluar. Masih aja sombong kayak gini. Kamu diam. Kemarin cuma keberuntunganmu aja yang bikin kamu kabur. Kali ini aku nggak bakal lepasin kamu. Ayo kita pergi. Berhenti. Mau apa lagi? Aku tadi ngelaporin kamu sengaja nabrak orang. Udah bagus, jangan cari-cari masalah. Nggak masuk akal. Orang-orang, kemarilah. King, ada apa? Dia mantan pacarku, Kinming. Dia yang masukin aku ke penjara. Kamu Kinming? Ya, aku. Kamu yang masukin adikku ke penjara. Ngaku? Ini mau diselesaikan gimana? Kinming si pekundang, berhenti. Tangkap dia. Lepasin bos Chin. Kinming. Bisa kabur? Kalian, lepasin Boskin. Wah, baru beberapa bulan nggak ketemu, hubungan kalian udah sampai segitunya ya? Shen King. Pelajaran sebelumnya udah lupa? Nggak lupa. Aku nggak bakal lupa. Kamu ini laki-laki yang bikin aku masuk penjara 3 bulan. Kinming, aku benci kamu. Vinming, cuma lempar duit. Terus kabur? Nggak masuk akal. Terus kamu mau gimana? Kamu bikin adikku Shen King.
Masuk penjara 3 bulan, ngomong, harus gimana? Aku mau penjelasan. Penjelasan? Itu dia yang salah sendiri. Hah? Aku yang salah? Oke deh. Boskin, jangan peduli aku, lari aja. Aku suruh kamu pukul Qin Ming, lihat kamu berani nggak? Masih berani nggak? Laki-laki, ngapain masih diam? Tangkap mereka. Ayo. Kejar. Berhenti, Qin Ming berhenti. Berhenti. Bahkan seorang pria pun tidak bisa ditangkap. Syuran. Kamu pergi, cepat pergi. Bahkan pisau pun berani ditangkis, dasar tidak tahu mati. Mereka tidak akan jauh, kejar mereka. Syuran, kamu bagaimana? Boskin, bisa mengenal orang legendaris sepertimu, aku mati pun sudah cukup. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Sistem, ada cara apa yang bisa memberiku kekuatan untuk membantuku melarikan diri? Maaf, sistem ini tidak mendukung penggunaan kekuatan. Aku perintahkan kamu untuk cepat mencari cara. Sistem mendeteksi ada sebuah desa di dekat sini. Tuan rumah bisa mencari kesempatan untuk bersembunyi di sana. Sudahlah, sembunyi dulu saja. Di sana, kejar mereka. Syuran, kamu tidak seharusnya melakukan ini untukku. Boskin, handphoneku hilang. Tidak apa-apa, aku akan mencari cara. Boskin, aku pernah belajar sedikit pengetahuan medis di universitas. Kamu bantu aku melepas bajuku dulu. Ah, aku. Harus menghentikan pendarahan dulu. Tapi, Boskin, cepat bantu aku melepasnya. Menghentikan pendarahan itu penting. baik. Boskin, Ah, aku di sini. di musim ini, seharusnya ada daun mugwort di pedesaan. Daun mugwort bisa menghentikan pendarahan. Tolong cari sedikit. Baik. King, hari ini sudah terlalu malam. Bagaimana kalau kita biarkan saja mereka? Kakak, hari ini aku harus menemukan si sampah ini. Kalian cari dengan teliti, dia membawa wanita yang terluka ini. Tidak akan jauh, cari dengan teliti bekas darah di tanah. Dengar tidak? Ya, Syuran, ini cukup tidak? Cukup, Boskin. Kamu bantu aku menghaluskannya dulu. Ah. Kamu pelan-pelan, cepat. Kamu tahan dulu. Cepat. Hei ayah angkat. mengapa membakar kertas untuk ibu angkatmu begitu lama? Oh, ayah angkat, kami ada sedikit masalah di jalan, kami segera kembali. Di mana kakak Xiaoyu? Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kakak Xiaoyu ada di sini. Pesta akan dimulai dalam 1 jam lagi. Aku dan Tuan Kota menunggu kalian. Cepat kembali. Baik, ayah angkat, kami segera kembali. Qin Ming, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayo, kita kembali. Untung tidak ketahuan. Terima kasih, Boskin. Masih memanggilku Boskin? Lalu aku harus memanggilmu apa? Bukankah sudah kukatakan saat kita bersama? Panggil saja namaku. Baik, Qin Ming. Qin Ming. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku yang harus berterima kasih, kalau bukan kau yang menahan pukulan itu untukku. Mungkin aku sekarang sudah... Hari sudah malam, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bagaimana denganmu? Setelah mengantarmu ke rumah sakit, aku mungkin akan pergi ke sebuah pesta. Aku ingin ikut denganmu. Tapi lukamu, Tidak apa-apa, tidak terlalu parah. Syuran, lukamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, sudah jauh lebih baik.
Tak disangka, si sampah ini berani datang ke sini mencari mati. Tak disangka, kalian bisa menemukan tempat ini. Kinming, cepat pergi. Mereka tidak akan melakukan apa-apa padaku. Cepat pergi. Shuran, tenang saja. Kinming, ini sudah saatnya. Kenapa kau tidak terlihat panik sama sekali? Kalau sudah datang, urusan selanjutnya serahkan padaku. Serahkan padaku? Kinming, kau memang punya uang karena hasil penelitianmu. Tapi di sini, hari ini, kau tidak berarti apa-apa. Benar, aku memang bukan siapa-siapa. Tapi kalian siapa? Kau tanya kami siapa? Baiklah, kalau begitu, hari ini aku akan jelaskan dengan gamblang padamu. Hari ini, kami diundang oleh jenderal besar dari kerajaan Dakian untuk menghadiri pesta legenda Dakian itu. Dan yang berdiri di sampingku adalah kakak angkatku yang bisa mengendalikan seluruh provinsi selatan. Putri dari Chairman Lin dari Lin Pharmaceutical, Lin Xiaoyue. Sedangkan ketua Lin Pharmaceutical itu adalah ayah angkat saya. Oh begitu. Kenapa? Sekarang kamu takut? Sudah terlambat. Takut? Aku sangat takut. Aku takut nanti kalian tidak bisa cepat-cepat berlutut memohon ampun. Kamu sudah diambang kematian, masih berani keras kepala. Qin Meng, hari ini yang bisa datang ke pesta ini adalah pejabat dan bangsawan besar dari negara Dakian, sedangkan kamu hanya ketua dari grup kecil yang mengandalkan keberuntungan. Berani lancang di hadapanku. Kamu percaya tidak, aku bisa membuat perusahaanmu bangkrut dengan satu kalimat dan membuatmu terlunta-lunta di jalanan. Kepala Chen, Kinming sudah datang. Dia membawa seorang wanita. Cepat, legenda datang, sambutlah. Percaya? Nona Lin berani berkata begitu, pasti di belakangnya ada dukungan yang sangat kuat, bagaimana aku tidak percaya? Kamu tahu aku punya dukungan, kenapa tidak cepat-cepat berlutut dan minta maaf padaku? Dan adikku King King. Membuatku berlutut minta maaf padamu. Kalian tidak layak. Kamu apa kamu, Shen King King? Aku menyarankanmu untuk melupakan masa lalu, mengingat kita pernah kenal, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkan kalian kali ini. Kamu memaafkan kami, kamu dengar tidak? Dia bilang dia akan memaafkan kita. Kinming, ayah Nona Lin, Lin Fuchuan, adalah ketua Lin Pharmaceutical yang menguasai seluruh sumber obat di negara Dakian. Di belakangnya ada wali kota provinsi selatan, perusahaan kita baru saja mulai. Sama sekali tidak bisa melawan. Kinming, kamu dengar tidak? Bahkan manajer umum yang kamu rekrut tahu, kamu tidak bisa melawan kami. Kamu, mantan penggemar, seharusnya cepat-cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Shen King King, aku mengerti. Kalian hanya mengandalkan Lin Pharmaceutical di belakang. Dan wali kota itu, selain mereka, apalagi yang kalian punya? Kinming, kamu sangat berani. Kamu berani menghina ayahku dan wali kota provinsi selatan. Qinming, kamu, orang yang tidak tahu diri, tanggila. Nanti setelah ayah angkatku dan wali kota provinsi selatan datang, kamu akan ketakutan. Benarkah? Aku ingin melihat seberapa menakutkan ayah angkatmu. Dan wali kota itu. Wali kota provinsi selatan tiba. Ketua Lin Pharmaceutical, Lin Fuchuan tiba. Ada apa ini? Papa angkat, pria ini nekat masuk ke pesta yang diadakan jenderal untuk sang legenda itu. Kami mau mengusirnya tapi dia enggak mau pergi. Dia malah menghina aku dan kakak perempuan. Bukan cuma itu, dia juga menghina Anda dan wali kota. Apa yang dia bilang? Dia bilang Anda dan wali kota itu. Apa? Cepat bilang. Dia bilang Anda dan wali kota adalah anjing yang dipelihara rakyat Dakian. Dan enggak mikirin kepentingan rakyat Dakian. Apa? Kurang ajar. Dasar orang sok berani. Yang mulia wali kota, itu semua cuma karangan Shen King King doang. Enggak ada yang benar. Kau bilang aku ngibul? Kau punya bukti? Hah? Shen King King, aku nggak nyangka kau tega membohongi. Sampai segitunya cuma buat menjatuhkanku. Papa angkat, wali kota, ayah, jangan sampai lepaskan pria yang sok ini. Berani-beraninya menangkapku? Kau tahu identitasku sekarang? Identitas apa? Kau cuma lelaki biasa. Lelaki. Iya bener banget. Shen King King. Dan kalian semua akan menyesal. Dime kau Qinming. Statusmu enggak pantas ikut pesta ini. Papa angkat. Cepat usir si sampah ini. Pauka. Hari ini aku dan wali kota datang untuk menghormati legenda Dakian. Kau malah menghina kami berdua. Hei Penggawal. Tangkap dia. Tunggu dulu.
Salam, Kepala Chen. Wali kota. Ada apa ini? King King, kau yang jelasin. Shen King King, kok bisa kau di sini? Kepala Chen, aku? Udah, malas dengerin alesanmu. Wali kota, ini, ada apa sih? Lao Chen, enggak malu nia kau. Ini kan acara penghargaan jenderal untuk legenda dakian. Masa orang yang nggak jelas identitasnya bisa masuk senaknya? Bukan wali kota, dia itu apa? Hari ini dia berani menghina aku dan Direktur Lin. Besok bisa menghina jenderal, bahkan mungkin berani menghina raja juga. Orang durhaka kayak gini harus dihukum berat. Aduh wali kota, salah paham. Sebenarnya dia sebenarnya siapa sih? Dia itu Qin Ming. Adalah legenda yang diundang jenderal hari ini. Hah? Apa? Dia yang meneliti obat kanker. Tapi nekat jual dengan harga 50 yuan sekota. Dan memimpin anak buah serta karyawan membangun pusat perbelanjaan termewah. Di Provinsi Selatan, legenda dakian Qin Ming. Betul sekali. Shen King King. Sekarang sudah tahu identitasku kan? Takut nggak? Nggak mungkin. Qin Ming si sampah ini. Mana mungkin jadi legenda dakian? Nggak mungkin. Qin Ming cuma sampah biasa. Mana mungkin dia legenda dakian? Master Hill. Hormat kepada jenderal. Takya berlila-lila. Qin Ming, kenapa lihat jenderal nggak sungkan? Betul. Kamu lihat mitos tak terkalahkan negara dakian, kenapa nggak berlutut? Lutut apalagi lutut? Qin Ming adalah pilar negara dakian kita. Legenda dakian, siapa berani suruh dia berlutut, adalah musuh bersama dakian. Ini mana mungkin? Jenderal, orang ini bukan warga negara dakian kita. Aku nggak mau lihat dia lagi, tolong bantu. Usir dia keluar untukku. Bukan orang dakian, berani datang ke pesta sini? Penggawal, user Kaluar. Kakak Xiaoya. Ayah angkat, tolong aku. Ternyata kamu sudah lama gabung Amerika. Ternyata kamu yang nipu kita, Qin Ming. Dasar sampah, aku Shen King King pasti nggak akan menerima begitu saja. Qin Ming, kursi itu khusus disiapkan untukmu. Jenderal, jangan begitu, kursi ini kan punya Anda. Aku berdiri di bawah saja sudah cukup. Qin Ming, kamu sudah berjasa besar untuk dakian, untuk rakyat dakian. Menyelesaikan masalah kanker yang mengganggu bertahun-tahun, legenda. Dakian ini harusnya diduduki olehmu. Qin Ming cuma kebetulan saja. Tanpa karyawanku, nggak ada aku. Mereka adalah legenda. Berprestasi tinggi tapi nggak sombong, sukses besar tapi ingat bawahan. Anak muda. Hebat. Jangan menolak, semua orang sudah nunggu, duduklah. Qin Ming sangat malu. Punya medali negara dakian pemberian langsung raja. Masih ada begitu banyak dukungan dari rakyat, seperti kata pepatah. Bukan orang yang memiliki prestasi luar biasa yang pantas disebut legenda. Tapi yang dipilih oleh rakyatlah yang pantas disebut legenda. Silakan duduk. Baik. Menghadap legenda dakian, selamat atas legenda. Kami menghadap legenda dakian, selamat atas legenda. Qin Ming, dia adalah milikku. Milikku. Salah satu milikku. Aku adalah istrinya. Shuran. Kamu serius? Kamu yang mengobati lukaku hari itu, kamu sudah melihat seluruh tubuhku. Jadi hari ini di depan semua orang, kamu tidak bisa tidak bertanggung jawab, kan? Aku. Harus tanya dulu pada semua orang, setuju atau tidak. Aku tidak setuju. Qin Ming, apa maksudmu? Bukan urusanku, aku tidak melakukan apa-apa. Sebelumnya aku ditipu oleh Shen King King. Sebenarnya, pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Jika kamu ingin menjadi istri Qin Ming, aku yang pertama tidak setuju. Baiklah, mari bersaing secara adil. Siapa takut siapa? Hahaha, semuanya adalah orang-orang berbakat, cocok sekali. Sulit memilihnya. HMPH.
Perintahkan, mulai sekarang area ini. Biarkan dia saja yang membersihkannya. Baik. Ayo pergi.